Baik, terima kasih untuk rekan Mirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua listeners untuk Anda dimanapun berada. Pagi hari ini senang sekali kita bisa bertemu kembali di webinar series dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dan pagi hari ini di bulan Ramadan perdadanya untuk webinar series ini hadir kembali untuk Anda. Dan spesial juga di hari ini kita bersama dengan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Palopo. Maksud kami PD Lingkup Pemerintah Kota Palopo ya. Dan senang sekali saya Novika Henry bisa memandu acara webinar series kita nantinya kurang lebih 2 jam ke depan. Dan untuk semua listeners yang mungkin lagi mobile di seputaran Kota Makassar, Anda bisa juga bergabung bersama kami terus mengikuti untuk webinar series kita di pagi hari ini. Tema kita ini masih sama dengan webinar series sebelumnya karena memang ini menjadi tema yang sangat unik untuk terus kita kaji, kita gali bersama. Ini tentang waspada penipuan berkedok investasi. Dan nantinya juga dari OPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo akan bergabung bersama kami dan terus berdiskusi bersama seluruh narasumber. Namun sebelumnya tadi saya sudah menyapa beberapa teman-teman yang sudah tergabung di link virtual kita di pagi hari ini. Dan kita juga bisa didengarkan lewat live stream radiosmartfm.com. Dan juga pagi hari ini saya mau menyapa kita di live YouTube FM Makassar. Halo, Assalamualaikum, selamat semuanya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di hari ini lancar ya. Dan baik, langsung saja semua listener, kita mendengarkan sambutan dari Bapak Fatahudin selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah terdengar dengan jelas? Saya ingin memastikan dulu. Terdengar jelas, Pak. Baik. Tentunya saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Wali Kota Palopo, Bapak Pak Bidan Pamir, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Hasan Rizky Nanta DSI selaku Sekretaris Daerah Kota Palopo. Kemudian berikutnya saya ingin menyapa yang kami hormati Bapak Baso Ahmad Desa selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo. Kemudian tentunya yang kami hormati pula rekan-rekan dari tim kerja Satgas Waspada Investasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini sudah hadir Bapak Ahmad Murad selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis Edukasi dan Pelindungan Konsumen dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua. Kemudian juga partner setia kami Bapak Insinyur Eri Durjata MM selaku Kepala Bidang Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan Umkm. Yang terhormat pula Ibu Andi Mujahja Ahmad selaku Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu. Pertama, tentunya saya ingin menyampaikan mengajak Bapak dan Ibu sekalian dan umat beragama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk bertemu walaupun melalui media online. Tentunya dalam keadaan sehat, dalam rangka mengikuti kegiatan cerdas berinvestasi, waspada
Selamat berpuasa bagi bapak-bapak ibu menjalankan. Selanjutnya, bapak ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih tentunya kepada jajaran pemerintah daerah Kota Palopo, khususnya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, ini yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini. Rekan-rekan dari tim kerja waspada investasi yang telah bersedia tentunya meluangkan waktu sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Para narasumber pada. Nah, ini semua saya kira merupakan kebanggaan dan kebahagiaan ini tim Satgas Waspada Investasi, karena hari ini kita bisa berkumpul di satu tempat meskipun masing-masing melalui ini telah menandatangani nota kesepahaman tentang koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Nah, dengan adanya nota kesepahaman ini, maka lahirlah Satgas Waspada Investasi yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengukuhan tim kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah. Nah, salah satunya dibentuk di Sulawesi Selatan. Nah, Satgas ini berfungsi sebagai wadah koordinasi antar instansi anggota Satgas dalam rangka efektivitas penanganan kasus investasi ilegal di daerah. Saya kira ini penting karena sampai saat ini pun beberapa daerah masih marak adanya investasi ilegal. Nah, banyaknya kasus investasi ilegal yang berujung pada kerugian masyarakat ini mendorong kami untuk mencari pokok permasalahan serta alternatif solusi agar dapat mengurangi terulangnya kembali kerugian pada masyarakat. Nah, maraknya praktek bisnis berkode investasi yang tidak memiliki izin ini cenderung mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Nah, selain hal tersebut juga berdampak negatif pada produk-produk investasi yang telah mendapatkan legalitas perizinan dari masing-masing regulator. Nah, di samping itu, rendahnya literasi keuangan atau pemahaman masyarakat akan produk dan pelayanan lembaga jasa keuangan juga masih sangat rendah. Nah, dapat kami sampaikan di sini bahwa tingkat literasi keuangan Sulawesi Selatan berdasarkan hasil survei EBK tahun 2019 itu hanya sebesar 32,46%. Nah, angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang angkanya sekitar 38,03%. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjalankan namanya investasi ilegal. Nah, menindaklanjuti rendahnya tingkat literasi tadi, kami berkomitmen untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang
tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin. Nah, tentunya melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan investasi aman. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati. Nah, pada prakteknya kegiatan penawaran investasi bodong tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berada di jurisdiksi OJK. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menghadirkan beberapa narasumber. Yang pertama, Bapak Ahmad Murad, selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis daerah. Ini akan menyampaikan materi terkait dengan hal-hal penting yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan awareness kita terhadap penawaran investasi. Kemudian narasumber yang kedua, Bapak Budjaka dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Budjaka akan memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan bagaimana sebenarnya kegiatan usaha koperasi yang sesuai dengan ketentuan. Lalu yang ketiga, Ibu Andi Mujahidah Amal dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang akan menyampaikan materi mengenai bagaimana mengenalkan kita proses hukum terhadap pelaku-pelaku yang menawarkan atau melakukan penipuan di bidang pengelolaan investasi. Jadi saya kira pemateri telah lengkap dan dengan kompetensi masing-masing. Nah, tentunya kami meyakini dengan kapasitas dari masing-masing narasumber pada kali ini, kegiatan ini tentunya kita harapkan bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, saya ingin mengajak pada kesempatan ini, pada peserta, mari kita memanfaatkan waktu yang terbatas ini, mari kita melakukan diskusi intensif, lalu menanyakan hal-hal yang dapat membawa Bapak dan Ibu tentunya setelah mengikuti webinar dapat dengan punya keyakinan, kenal dengan Satgas Waspada Investasi, kenal dengan investasi aman. Saya kira itu harapan dari kami selaku Ketua Satgas Waspada Investasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira itu demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan dengan memohon kepada Allah SWT kami ucapkan selamat tentunya mengikuti webinar Satgas Investasi Waspadai Penipuan Berkedok Investasi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Bapak Fatahudin selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK. Baik, semua listeners, pagi hari ini juga kita tergabung bersama Bapak Dr. Andes Primansyah selaku Sekretaris Daerah Kota Palopo, dan juga ini ada Bapak Dr. Iksak yang juga bergabung bersama kita pagi hari ini selaku asisten 3. Terima kasih Pak. Selamat pagi untuk Pak Iksak yang sudah bergabung juga. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan untuk webinar series OJK untuk pagi hari ini, cerdas berinvestasi, waspada penipuan berkedok investasi. Langsung dibuka oleh Bapak Dr. Andes Primansyah, DPSA MSI, selaku Sekretaris Daerah Kota Palopo. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK, para pemateri dari Otoritas Jasa Keuangan Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua, dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, serta teman-teman dari perangkat daerah yang ada di Kota Palopo.
serta hadirin sekalian, tamu undangan dan para peserta webinar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama mengikuti acara webinar Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini. Tentunya kami dari pemerintah Kota Palopo menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia webinar OJK ya, dari Radio Smart FM dan pendukungnya, terutama dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua yang telah menggelar kegiatan ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa realita di lapangan dan sering kita melihat pada masyarakat kita terdapat sejumlah money game yang sangat marak beroperasi di tengah masyarakat dalam aneka bentuk, mulai dari yang menyamar sebagai koperasi, MLM gadungan, sampai seolah-olah bisnis emas, free coin, nonton video, dana emas, dana dolar, dan lain-lain. Tipuan investasi yang luar biasa. Tentunya korban sudah terus berjatuhan, tetapi hal seperti ini tetap saja muncul secara berulang dengan motif yang makin menghipnotis dan nyaris dari berbagai kalangan yang tertipu investasi keuangan ilegal ini. Termasuk tentunya barangkali dari masyarakat di Kota Palopo maupun yang saya dengar ini beberapa ASN ya, aparatur sipil negara yang ada di Kota Palopo. Oleh karena itu, tentunya kami menyambut baik Satgas pemaparan daripada Satgas Waspada Investasi OJK, sehingga nantinya kita ketahui bersama nanti bagaimana inti daripada webinar ini, sehingga nantinya masyarakat kita terlindungi dari kejahatan yang berkedok investasi ilegal. Tindakan preventif yang dilakukan oleh OJK tentunya diharapkan bisa mencegah kerugian masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk ya, dan jasa industri sektor keuangan yang legal. Korban fintech ilegal umumnya merupakan kelompok yang kurang bijak mencari pendanaan. Meski mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, tentunya tak menjamin memiliki tingkat literasi keuangan yang memadai. Untuk itu perlu sinergi bersama dari institusi dan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap penipuan berkedok investasi. Dan secara teknis nantinya akan dijelaskan oleh para pemateri. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari kegiatan ini sehingga kita mengetahui dan tidak menjadi korban investasi yang ilegal. Dengan penjelasan dari webinar ini kiranya dapat juga menambah wawasan kita agar lebih menyadari konsekuensi serta risikonya jika dihadapkan pada tawaran investasi yang memberi imbalan yang di luar batas kewajaran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, target dari penipuan investasi juga beragam. Namun kebanyakan yang belum memahami tentang investasi. Oleh karenanya penting bagi kita semua untuk mengetahui bentuk-bentuk penipuan berkedok investasi. Di sisi lain masyarakat juga perlu mengetahui dengan jelas apa saja syaratnya bagi sebuah lembaga agar dapat menjadi lembaga investasi secara legal. Dan nama-nama investasi yang ilegal saya kira perlu juga kita bicarakan di sini demi keselamatan masyarakat kita dari penipuan investasi ilegal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kota Palopo, atas nama Bapak Wali Kota Palopo tentunya sekali lagi memberikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Dan saya pikir webinar ini sangat bermanfaat bagi kami semua, terutama perangkat daerah yang ada di Kota Palopo yang sama-sama saat ini mengikuti acara ini. Dan tentunya kami berharap bahwa ini kita ikuti dengan baik dan selanjutnya kita bisa sosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat kita ini
bisa terhindar dari bujukan, rayuan, ya investasi-investasi bodong yang banyak beredar selama ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi oleh Bapak, oleh Ibu disuruh membuka juga acara ini secara resmi dan dengan izin kita semua, acara webinar OJK Series dengan dengan topik kita pada hari ini waspada terhadap investasi ilegal, waspada penipuan yang berkedok investasi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Firmansyah, DP SH MSI, selaku Sekretaris Daerah dari Pemerintah Kota Palopo yang sudah membuka webinar series kita di pagi hari ini. Sepertinya juga hari ini Bapak masih ada keperluan ya Pak ya. Jadi mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan kita hingga selesai, tapi terima kasih banyak Pak untuk sudah meluangkan waktunya bersama kami pagi hari ini. Semoga sehat selalu Pak ya. Dan semua listener, seperti yang disampaikan Bapak juga tadi, bahwa memang di masyarakat Kota Palopo sendiri juga sudah beberapa menjadi korban dari penipuan berkedok investasi bodong sebenarnya ya. Karena memang dari OJK sendiri juga ini di tahun ini saja sudah menemukan beberapa kasus investasi penipuan berkedok investasi, dan salah satunya memang melalui jalur bisnis online ya. Dan maka dari itu juga Satgas investasi dari OJK dibentuk untuk terus mengawasi ini tentang beberapa investasi yang juga sudah menimbulkan banyak korban, termasuk untuk di Sulawesi Selatan dan terkhusus untuk Kota Palopo. Saya rasa juga keterbukaan dari pemerintah Kota Palopo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palopo pagi hari ini menjadi support baru untuk OJK dan kita semua untuk terus menanggulangi investasi penipuan berkedok investasi. Pagi hari ini izinkan saya memperkenalkan 3 narasumber saya yang tadinya sebenarnya saya sudah coba sapa, dan kita memperkenalkan yang pertama untuk narasumber saya, untuk Bapak Ahmad Murad selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah. Kemudian untuk narasumber saya, halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertemu lagi Pak ya, pagi hari ini kita sharing-sharing lagi nih Pak bersama pemerintah Kota Palopo nih Pak ya, teman-teman dari Kota Palopo Pak. Ya, siap. Kemudian pagi hari ini juga saya memperkenalkan untuk narasumber saya yang kedua, ada Bapak Insinyur Muhammad Durarcia MM selaku Kabid Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian untuk narasumber saya yang ketiga nantinya, ini dari Ibu Andi Mujahidah Amal selaku Koordinator Pidum Kejati Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Baik, semua listeners dan seluruh peserta dari webinar series OJK Kantor Regional 6 Sulampua yang menyimak kita pagi hari ini, langsung saja kita akan kupas ya, diskusi bersama secara santai sebenarnya, biar kita juga pagi hari ini lebih fresh untuk diisi semua materi dari pemateri kita pagi hari ini. Saya persilahkan yang pertama langsung saja untuk Bapak Ahmad Murad, ini selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah. Saya persilahkan Pak.
Baik, terima kasih Mbak Novika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan urutan, saya diminta memberikan materi pertama dan ada 3 sub-bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama ingin saya sampaikan ulas sedikit mengenai tugas dan fungsi otoritas jasa keuangan sesuai dengan undang-undangnya. Kemudian nanti akan saya bahas juga mengenai pembentukan Satgas Waspada Investasi. Yang terakhir, himbauan-himbauan supaya masyarakat itu, terutama ASN yang ada di Palopo, itu lebih cerdas di dalam menginvestasikan dananya. Baik, kita masuk yang pertama, yang terkait dengan bagaimana tugas dan fungsi otoritas jasa keuangan sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Lanjut. Fungsi dan tugas otoritas jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Fungsinya adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa. Maksud terintegrasi di sini, ini didasarkan pada pengalaman krisis tahun 97, 98, dan selanjutnya 2008, bahwa perbankan ternyata itu banyak memiliki kelompok usaha. Ada yang memiliki kelompok usaha asuransi di bidang perasuransian, kemudian di bidang pembiayaan, dan sebagainya. Nah, karena pada saat itu sebelum ada OJK, pengawasan dilakukan ansih pada perbankannya, sehingga yang lain keteteran, tidak ketahuan, tidak kelihatan. Padahal faktanya banyak perbankan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan keuangan dari grupnya. Nah, inilah dengan adanya OJK, maka diatur bahwa OJK itu melakukan pengawasan dan pengaturan secara terintegrasi. Artinya keseluruhan yang terkait dengan lembaga jasa keuangan yang diawasi itu diatur dan diawasi oleh OJK. Kemudian bagaimana tugasnya? Tugas OJK itu adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yang meliputi perbankan, kemudian asuransi, pembiayaan, kemudian pasar modal, dana pensiun, pegadaian, dan lembaga keuangan mikro. Nah, ini sektor-sektor inilah yang diawasi dan diatur oleh otoritas jasa keuangan. Kewenangan OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat, ini adalah kewenangan yang baru, yang extraordinary, yang diberikan oleh undang-undang kepada OJK, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh lembaga lain. Ini diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu bentuknya adalah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Kemudian yang kedua, OJK dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat dapat meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatan tertentu apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Yang ketiga, OJK dalam rangka melaksanakan perlindungan konsumen dan masyarakat dapat mengambil tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan. Yang menarik ini yang di huruf B, bagaimana OJK meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan tertentu yang dilakukannya apabila kegiatan itu berpotensi merugikan masyarakat. Contoh sederhananya begini. Ada lembaga jasa keuangan, katakanlah Bank ABC, memberikan kredit kepada satu perusahaan tambang. Misalnya tambang batu bara, katakan begitu. Nah, dalam praktiknya PT ABC ini kemudian menggunakan dananya sebagai modal untuk melakukan eksplorasi tanah yang menjadi lokasinya. Dalam lokasi eksplorasi itu tentu ada limbah, ya, ada sampah-sampah yang tidak
bermanfaat lagi. Nah, ini dibuang. Misalnya dibuang ke sungai, di mana sungai itu mengalir ke sawah-sawah masyarakat, petani di sekitarnya, atau airnya dikonsumsi oleh hewan ternak, yang kemudian mencemari tanah pertanian petani, atau bahkan membuat hewan ternak peliharaan petani itu menjadi mati. Nah, inilah OJK dapat mengambil tindakan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat di sekitar tempat itu, memerintahkan PT Bank ABC untuk menghentikan pemberian kredit kepada PT Tambang Batubara. Nah, ini contohnya. Kemudian kita lihat di sisi kanan itu, ini adalah sektor-sektor yang diawasi oleh OJK, yang terdiri dari perbankan, kemudian perasuransian, kemudian perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, UKM, dan pasar modal. Nah, ini multi pengaturan, multi pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang namanya OJK. Jadi OJK ini adalah sebuah lembaga yang sangat besar dan powerful. Kemudian di sini karena topik kita adalah mengenai waspada investasi, beberapa barangkali cerita yang bisa saya sampaikan sebagai latar belakang kenapa akhirnya pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan bersama 12 lembaga lainnya itu berinisiatif untuk membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi. Kita barangkali pernah mendengar ada Kospin di Makassar, di Sulawesi Selatan, operasi simpan pinjam yang korbannya cukup besar. Kemudian barangkali kita juga pernah mendengar PT Kurnia Subur Alam Raya di Sukabumi, PT Kisar, sekitar awal 2000-an, akhir 90-an, awal 2000-an. Itu juga korbannya cukup besar. Kemudian belakangan lahir, ini seperti di sini ada Pandawa Group, ada Cakra Buana, bahkan perusahaan angkutan yang di Bandung itu Cipaganti, ya, itu juga turut berkontribusi mendorong pentingnya dibentuk satu lembaga atau satu tim ad hoc untuk menangani permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat yang diakibatkan oleh operasional atau eksistensi pihak-pihak atau oknum-oknum yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau pengolahan investasi. Kalau contoh kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang ilegal, ya kita bisa lihat misalnya Kospin, ya, di masyarakat waktu itu. Kemudian kita juga pernah mendengar Yayasan Keluarga Adil Makmur di Jakarta tahun 88 kalau nggak salah, itu juga menghimpun dana. Nah, kalau yang menghimpun untuk investasi itu PT Kurnia Subur Alam Raya yang ada di Sukabumi, yang waktu itu diresmikan oleh salah satu wakil presiden kita, bayangkan. Kemudian akhirnya setelah beroperasi selama kurang lebih setahun, PT Kurnia Subur Alam Raya ini tutup karena tidak ada lagi yang menanamkan dananya untuk investasi di perkebunan yang dikembangkannya. Ya. Nah, ini semua tentu kegiatan yang merugikan masyarakat yang perlu ditangani secara serius. Kenapa perlu ditangani secara serius? Bayangkan misalnya contoh yang di sini. Pandawa Group itu menimbulkan kerugian masyarakat sekitar 3,8 triliun. Ditambah Cakra Buana Sukses Indonesia 1,6 triliun. Kemudian yang freedom ini itu menelan kerugian sekitar 3,5 triliun. Nah, kenapa kita perlu tangani secara serius? Bayangkan apabila seluruh dana ini masuk ke sektor ekonomi yang legal gitu. Katakanlah modal usaha untuk UMKM, modal usaha untuk transportasi, modal usaha untuk pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Nah, berapa masyarakat yang bisa terbantu apabila dana ini disimpan di tempat yang benar, misalnya perbankan, perusahaan pembiayaan, dan sebagainya, kemudian dikelola, ditanamkan kembali kepada masyarakat, disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, pembiayaan, atau kredit. Tentu ini akan bermanfaat dan akan dirasakan oleh lebih banyak orang dibanding
disimpan kepada oknum-oknum yang berikan janji-janji manis, janji surga tetapi janji palsu, yang akhirnya berujung pada kerugian. Nah, ini juga yang mendorong kita perlu serius menangani kegiatan yang ilegal ini. Kemudian selanjutnya kita lihat apa faktor yang mendorong atau yang menyebabkan atau yang berkontribusi terhadap maraknya kegiatan penipuan melalui pengimpunan dana dan untuk dan investasi secara ilegal. Apa yang menyebabkan itu? Ternyata kalau kita hubungkan dengan tingkat literasi masyarakat di Indonesia, nah ini juga bisa menjadi kontributor mengapa penipuan-penipuan itu atau masyarakat kita itu masih sering terpedaya oleh pelaku penipuan. Kita lihat di sini perbandingan antara literasi atau pemahaman masyarakat mengenai instrumen keuangan dengan yang menggunakan atau memanfaatkan layanan atau produk lembaga jasa keuangan. Nah, yang warna hijau itu adalah tingkat pemahaman, kemudian yang warna oranye di bawahnya adalah tingkat keterlibatan atau keikutsertaan atau penggunaan produk-produk keuangan. Nah, kita lihat perbandingannya. Perbankan yang memahami mengenai produk dan layanan jasa perbankan termasuk biaya, risiko, manfaat dan sebagainya itu hanya 36,12% berdasarkan hasil survei pada saat itu. Kemudian yang memanfaatkan atau yang sudah berinteraksi dengan perbankan itu 73,88%. Berarti di sana ada selisih kurang lebih 30%. Nah, inilah yang tidak memahami apa risikonya kalau saya ngambil kredit di perbankan, apa risikonya kalau saya tidak bayar angsuran sebulan, 2 bulan, 3 bulan seterusnya, dan apa keuntungan yang akan saya peroleh apabila saya berinteraksi dengan perbankan. Ya, jadi ini cukup jauh gapnya antara yang memahami produk perbankan dengan yang menggunakan jasa perbankan. Kemudian yang kedua, asuransi. Nah, asuransi ini relatif lebih baik, yang di bawah ini relatif lebih baik. Kenapa? Karena yang memahami produk asuransi, layanan asuransi, risiko asuransi dan sebagainya, itu lebih tinggi daripada yang menggunakan atau yang memanfaatkan produknya. Mungkin karena produk asuransi ini cukup ribet juga, sehingga masyarakat itu enggan menggunakan walaupun mereka paham. Ya, atau malas juga. Ngapain juga saya simpan uang di asuransi? Mending saya simpan aja di rumah saya atau di bank atau di mana. Nanti kalau saya perlu sewaktu-waktu untuk perawatan rumah sakit dan sebagainya, saya bisa tarik. Gitu. Mungkin itu antara lain pemahamannya mengapa range-nya dibanding yang memahami itu lebih rendah yang menggunakan produk asuransi. Kemudian yang ketiga, pegadaian. Nah, ini pegadaian sebentar lagi rame, sebentar lagi lebaran, dan sebentar lagi pembayaran uang kuliah. Nah, sebagian besar ibu-ibu kita ini adalah sahabat pegadaian. Apabila perlu uang, perlu dana mendadak, atau tiba-tiba, atau sekejap, nah itu biasa pendekatannya ke pegadaian, mengatasi masalah dengan masalah lain. Karena harus bayar, jadi masalah itu. Nah, ini pegadaian cukup tinggi juga yang sudah memahami sebenarnya, ya 17,80% yang memahami, tetapi yang memanfaatkan produknya, jasanya itu hanya 12,38%. Nah, mungkin yang 17% ini masih memiliki dana yang cukup barangkali apabila ada keperluan mendadak, sehingga dia nggak perlu ke pegadaian. Nah, ini juga bagus, positif. Kemudian pembiayaan. Nah, pembiayaan juga bagus, yang memahami karakteristik pembiayaan itu lebih tinggi dibanding yang menggunakan produknya. Tetapi faktanya, ini juga sebenarnya saya secara pribadi agak ragu melihat hasil survei ini. Kenapa? Karena pengaduan yang saya tangani itu lebih banyak dari pembiayaan. Ya, ada yang motornya ditarik, sedang jalan gitu ya, ditarik di jalan. Ada yang mobilnya sedang jalan dengan keluarga, tiba-tiba dicegat di jalan, diambil oleh debt collector, katanya begitu. Ini pembiayaan banyak. Ini ironi, banyak yang memahami, tetapi kok banyak yang mengadu ke OJK. Mestinya apabila sudah memahami risikonya terutama, ya nggak usah mengadu. Memang ada risiko di sana, kalau saya nggak bayar, ya pasti kendaraan saya ditarik. Nah, ini juga bagus, karena yang memahami itu lebih banyak daripada yang memanfaatkan. Kemudian yang kedua dari bawah, dana pensiun, kita lihat juga bagus.
yang warna hijau itu lebih tinggi dibanding yang warna orange. Dan juga pasar modal. Nah, pasar modal ini kita tahu barangkali karena pasar modal ini adalah masih diasosiasikan dengan kelompok atas, kelompok bermodal, kelompok kaya, sehingga orang masih enggan untuk berinteraksi atau memanfaatkan jasa pasar modal. Padahal bagus itunya. Saham-saham kan juga sudah banyak yang murah, ada yang Rp50, ada yang Rp10.000 satu slot, ada 100 lembar dan sebagainya gitu. Jadi barangkali kita bisa dorong masyarakat sesuai dengan data literasi dibandingkan dengan inklusi ini untuk segera atau dapat memanfaatkan produk-produk lembaga jasa keuangan. Nah, kembali yang tadi. Nah, kita lihat di ini yang survei tadi di kanan bawah itu sebelah kanan. Kalau untuk Sulawesi Selatan tingkat inklusinya itu sudah cukup besar ya, pada secara nasional 76,19%, tetapi untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan, tingkat inklusi masyarakat yang memanfaatkan produk keuangan itu sudah 86,91% dari hasil survei. Tingkat literasi ini juga masih relatif rendah, lebih rendah dari nasional. Kalau nasional 38,03%. Untuk Sulawesi Selatan pemahamannya itu baru 32,46%. Kenapa begini? Makanya ini karena tidak paham, makanya modalnya demo. Kalau mobilnya ditarik, gitu ya, motornya ditarik, demo dia ke OJK atau ke lembaga jasa keuangan. Bisa dikembalikan motornya, orang nggak bayar. Ya. Selanjutnya, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan atau modus investasi bodong itu bisa merambah kemana aja sebenarnya ya. Baik menggunakan modus perbankan, menggunakan modus asuransi, menggunakan modus pasar modal, dan sebagainya. Itu bisa aja dilakukan mereka. Mereka lakukan seperti itu. Namun tentu semuanya ini di luar pengawasan dan pengaturan otoritas. Baik otoritas jasa keuangan maupun otoritas lain, termasuk dinas koperasi barangkali, Kementerian Koperasi, yang membawahi karena mereka memang umumnya tidak memiliki legalitas yang sah ya untuk melakukan kegiatannya. Sehingga otomatis kalau yang bertanya bagaimana tanggung jawab OJK misalnya kalau ada oknum yang melakukan kegiatan seperti perbankan. Nah OJK tidak tahu, pasti tidak tahu. Kenapa? Karena nggak diatur dan tidak diawasi oleh OJK. Nanti OJK melalui Satgas akan mengetahui apabila ada laporan dari masyarakat yang sudah dirugikan. Nah kita lihat di sini ada 13 lembaga atau institusi nasional yang menjadi anggota atau menjadi pemeran utama di Satuan Tugas Waspada Investasi ini. Pertama ada OJK di sana, ada Bank Indonesia, ada Kepolisian, ada PPATK, ada Kementerian Dignas, ada BKPM dan sebagainya, yang tentu merepresentasi otoritas masing-masing, gitu ya, kewenangan, tugas dan jawab masing-masing sesuai undang-undangnya. Saya ambil contoh misalnya OJK, karena OJK berwenang melakukan pengawasan pengatur lembaga jasa keuangan, maka dialah yang menjadi motor utama apabila ada kegiatan yang menyerupai bank, menyerupai perusahaan pialang atau perusahaan sekuritas, menyerupai perusahaan pembiayaan, menyerupai perusahaan asuransi. OJK yang melit di sana. Kemudian apabila uangnya digunakan atau dicuci, apakah secara layering, ditransfer kemana-mana, atau integration, ditempatkan beli aset dan sebagainya, atau placement, ditempatkan di lembaga jasa keuangan atau lembaga-lembaga lain dalam bentuk harta aset. Nah ini adalah tugasnya PPATK, makanya BATK ditarik ke dalam. Dignas, kenapa ada Dignas juga di Satgas Investasi? Ya karena kita merasa perlu melihat bahwa pemahaman mengenai bahayanya ini barang ini perlu dilakukan sejak dini. Kalau bisa ya melalui sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, diedukasi di sana bahwa hati-hati bahwa di dunia sana itu, di luar itu, di luar sekolah, ada pihak-pihak yang seperti lintah gitu ya, yang menghisap uang masyarakat, mengambil masyarakat, kemudian berakhir pada kerugian, maka Dignas kita tarik juga. BKPM, kenapa Badan Koordinasi Penanaman Modal juga ditarik menjadi anggota?
karena ini ada juga yang dalam bentuk investasi, misalnya pihak luar negeri masuk ke Indonesia, mendirikan perusahaan, mendirikan sel gitu, cabang dari luar negeri. Kemudian ini kan tentu harus ada izin dari BKPM kalau pihak asing yang masuk. Nah, ada juga yang bergerak di bidang tambang, perusahaan pertambangan, perusahaan minyak, orang asing masuk ke Indonesia. Nah, ini menjual produk dalam bentuk saham gitu, itu pernah kejadian. Nah, ini harus pengetahuan BKPM. Kejaksaan kita sudah ketahui bersama adalah di bidang penuntutan, apabila sudah ada bukti yang lengkap diajukan oleh pihak penyidik dalam hal ini kepolisian, ini tentu jaksa berperan untuk menyiapkan dakwaan atau tuntutan. Kemudian Kominfo itu adalah memblokir website-website yang tidak bertanggung jawab yang banyak digunakan untuk menjual produk-produk yang tidak bertanggung jawab juga. Kementerian Agama ini hadir untuk menjelaskan atau mengawasi, mengatur pihak-pihak yang melakukan kegiatan pemberangkatan jamaah haji dan umroh. Kemudian Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan ada dua di sana, ada MLM-nya, multi level marketing, kemudian ada juga Bapepti-nya. Kementerian Koperasi. Nah, ini Kementerian Koperasi kita sudah ketahui bersama bahwa juga oknum yang menyalahgunakan koperasi atau menggunakan nama koperasi seolah-olah diberi izin. Nah, ini tanggung jawabnya Pak Duriatsa kalau di Sulawesi Selatan. Nah, apabila ada yang menggunakan kodok sebagai koperasi, maka teman-teman dari Dinas Koperasi akan menjadi lead atau menjadi pemain utama di dalam mengungkap atau menangani kegiatan tersebut. Selanjutnya, dalam slide ini kita lihat tugas waspada investasi, Satgas investasi. Sebenarnya kita ketahui bahwa ini adalah wadah koordinasi antar institusi, antar lembaga yang menjadi anggota, ya, yang mempunyai kewenangan di bidang penghimpunan dana dan pengolahan investasi. Ada dua fungsi utama yang dilakukan oleh Satgas di sini. Yang pertama adalah melakukan pencegahan. Apa bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Satgas? Ada 3 di sini. Yang pertama, memberikan rekomendasi kepada otoritas terkait, ya, dalam menyusun peraturan yang terkait dengan kewenangannya, bidangnya. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan edukasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan juga kepada masyarakat mengenai kegiatan waspada investasi ini atau kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang ilegal. Itu kita rajin sosialisasi ke seluruh daerah, hampir seluruh Sulawesi Selatan kita lakukan, ya mungkin secara bertahap karena ada pandemi COVID-19 ini, maka kita banyak melakukan edukasi atau sosialisasi melalui secara virtual seperti sekarang ini. Kemudian yang ketiga, tim Satgas juga melakukan pemantauan, misalnya ini mungkin dalam konteks intelijensia, kegiatan intelijen, ya, kegiatan investasi baik yang ada di Sulawesi Selatan maupun secara nasional. Ini kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah penanganan. Bagaimana Satgas melakukan penanganan terhadap setiap laporan adanya kegiatan penghimpunan dana dan pengolahan investasi secara ilegal. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan bersama, tetapi terbatas, baik secara on-site langsung ke TKP maupun secara off-site kita panggil, kita minta data, itu kita lakukan secara bersama-sama. Ya. Tetapi lead-nya tentu otoritas yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi. Misalnya kalau koperasi, kita panggil dinas koperasi, kita bersama-sama dengan kepolisian dan bersama-sama dengan jaksa. Kemudian kalau uangnya ternyata ditransfer ke beberapa rekening disembunyikan dan dalam rangka pencucian uang, kita libatkan juga PPATK. Ya, ini pemeriksaan bersama. Kemudian apabila kita sudah melakukan pemeriksaan, kita lakukan analisis dokumen yang kita peroleh dan cukup confirm, yakin bahwa ada kegiatan yang ilegal di sini, maka kita teruskan kepada instansi yang berwenang, terutama yang mengatur dan mengawasi, untuk dilakukan tindak lanjut penanganan.
Nah, selanjutnya instansi yang berwenang inilah yang akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Kemudian yang ketiga, upaya kita dalam melakukan penanganan adalah memerintahkan kepada oknum, kepada pihak yang melakukan kegiatan untuk menghentikan kegiatannya apabila memang tidak bisa diberikan izin. Bisa saja karena tidak ada formnya di Indonesia, kegiatan ini tidak dikenal di Indonesia, maka tidak diberikan izin dan diminta untuk dihentikan. Tetapi apabila dia punya form di Indonesia, katakanlah dia bisa berbentuk dorong untuk mengurus perizinan di Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi tempat. Selanjutnya, beberapa karakteristik investasi bodong, ciri-ciri investasi bodong yang bisa kita gunakan sebagai rujukan, terutama ASN. Yang pertama tentu dia menjanjikan insentif atau imbal hasil yang besar, ya. Jadi kita bandingkan aja dengan perbankan. Kalau bank sekarang menjanjikan bunga katakanlah 7%, tiba-tiba ada oknum yang 7% per tahun, tiba-tiba ada oknum yang menawarkan 7% per bulan. Nah, hati-hati lihat per bulannya. Jangan sampai kita hanya melihat 7%, tidak melihat per apa gitu, nah kita mau gitu. Nah, ini teman-teman ASN, sambil saya juga Bapak Atta dan Ibu Jaksa, Pak Rudi Jaksa, kita sekalian, kan kadang-kadang kalau menjelang pensiun tuh kita dapat tuh ada berapa lah ya. Nah, ini jangan ikutin ini yang udah jadi korban, karena ketahuan dia nerima uang banyak menjelang pensiun, didatangin sama oknum, ditawarkan produk investasi yang menguntungkan. Ditaruh uangnya di sana semuanya itu, begitu ditaruh 2-3 bulan masih terbayar itu ininya, imbalasinya masih masuk ke rekening, masuk bulan keempat, bulan kelima dan seterusnya sudah hilang orang itu. Nah ini, jadi hati-hati apabila ada yang menjanjikan bunga yang tinggi. Kalau mau aman, mending beli tanah deh, beli aset langsung kalau bisa beli dapat tanah gitu, 1 hektar, 2 hektar dan seterusnya kan, jadi enak. Daripada kita kasih ke oknum, kita udah capek kerja, tiba-tiba dia datang nawarin investasi, kita kasihkan, wassalam. Nanti banyak berdoa supaya uangnya kembali. Kemudian yang kedua, banyak ditawarkan cara online sekarang, apalagi di pandemi ini, masa pandemi. Jadi untuk mencegah ini, ya kurangin deh buka online itu gitu. Kecuali kalau buat telepon aja, WA itu boleh. Tapi kalau mau surfing atau browsing macam-macam di internet, mending jangan gitu. Nanti tergoda lagi. Ada tawaran, hanya coba-coba ikut. Nah, ada cerita, ada guru itu ya, yang di Sulawesi Tengah di Palu itu, karena dia pandai bermain Facebook, tiba-tiba ada penawaran dari Triple M namanya itu bahasa Rusia kalau nggak salah Triple M itu, kalau kita buat manusia bantu manusia katanya. Ada tawaran investasi melalui Facebook, diikuti nama dia, simpanlah uangnya 200 juta di sana, dia simpan, diajak saudaranya simpan juga, diajak teman-teman mengajarnya di sekolah itu simpan juga, bareng-bareng katanya, ini jamaah ruginya gitu, jamaah disusahin, ini salah. Jadi mending jangan buka-buka online itulah kalau maksudnya mencari produk-produk investasi. Mending langsung ke tempat yang sudah ada yang pasti, ke bank, deposito atau pasar modal, beli saham dan sebagainya. Itu lebih pasti. Kemudian kegiatan yang dilakukan itu menyerupai money game. Money game, uang mencari uang ya, dan skema ponzi. Skema ponzi itu ya yang cari pengikut. Nah ini hati-hati. Kemudian ada underlying kerabat barang, berupa barang, nah, maka harga barang itu tidak wajar. Ini biasanya bentuk MLM, ya, biasanya bentuk MLM. Jadi kalau ada yang menawarkan barang, dari semua ini ya, contoh-contoh ini, apabila ada yang mendatangi kita, tanyakan izinnya. Dari mana izinnya? Kegiatannya apa nih? Oh, kegiatannya menawarkan barang. Oh, berarti MLM dong. Ada nggak izinnya dari Kementerian Perdagangan atau dari APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia gitu? Oh ada, cek. Nah, kalau ada, suruh pulang dulu. Oke deh, saya pelajari dulu. Pulang dulu, nanti besok saya hubungi kalau sudah mantap nih. Jangan langsung berikan. Kalau langsung diberikan ya tanda-tanda wassalam itu. Bilang lagi buat kita. Ya, selanjutnya. Mbak Novi, saya berapa menit lagi Mbak Novi? Nanti kelamaan saya ngomong ini. Masih lama? Silakan Pak, masih ada waktu. Ya, oke, baik. Saya lanjut lagi.
Kemudian inilah alur bagaimana kami di Satgas bersama-sama. Kalau di Sulawesi Selatan ini hanya ada 7 kalau nggak salah, ya, OJK, Bank Indonesia, Kejaksaan, Kepolisian, Dinas Koperasi, Kominfo, kemudian pelayanan satu pintu, pelayanan terpadu satu pintu, Kemenak, 8 ya, 8 di Sulawesi Selatan ini. Nah beginilah cara kerja kami, alurnya. Ya, jadi apabila ada informasi dari masyarakat, atau dari penegak hukum, atau dari siapapun, baik itu surat kaleng maupun surat resmi yang beridentitas, yang bernama, kita tidak lanjuti, ya, kita lanjuti bersama melalui koordinasi, kemudian kita rapat membahas bagaimana modusnya, bukti dokumen apa yang diperlukan untuk mendukung, kemudian apa tindakan selanjutnya apabila kita sudah memperoleh kesimpulan. Nah, ada contoh baru-baru ini di di Toraja ya, di Toraja ada kejadian, ada kegiatan penghimpunan dana atau penampungan dana pemodal sebenarnya investor untuk dikelola di semacam ini foreign exchange gitu, forex trading. Nah, itu juga kita tangani dengan baik di Satgas, meminta yang bersangkutan untuk mengembalikan seluruh dana masyarakat yang sudah terlanjur dia kelola dengan baik, aset dijual untuk dikembalikan kepada pemilik masing-masing. Ya, tujuannya supaya jangan sampai ada yang kabur. Kalau yang kabur itu pemilik uangnya nggak apa-apa, tapi kalau yang kabur pelakunya, kasihan yang pemilik dana itu nggak dapat apa-apa gitu. Jadi pendekatan kita lebih kepada pendekatan humanis, ya. Jadi kita minta supaya kita wujud baik-baik, supaya dana masyarakat yang terlanjur dikelola itu dikembalikan. Cuman kita nggak ada informasi lagi bagaimana akhir ceritanya itu barang itu. Ya. Kemudian alur ini kita melakukan koordinasi dengan seluruh anggota, kemudian kita undang si pelaku, si oknum pelaku, kita klarifikasi, kita tanyain izinnya, kita tanyain prosedur bisnisnya dan bagaimana risikonya terhadap dana masyarakat, apa mitigasinya dan sebagainya. Kemudian apabila terdapat indikasi kuat bahwa ada kecenderungan untuk merugikan masyarakat, nah kita minta yang bersangkutan untuk menghentikan kegiatannya, dan apabila tidak bisa apabila masih bisa memperoleh izin diurus, ya boleh kita dorong, kita berikan kesempatan untuk mengurus perizinan sama yang dilakukan terhadap oknum yang ada di Toraja waktu itu. Kemudian apabila dia lakukan melalui website, nah kita minta kepada Kominfo untuk melakukan upaya pemblokiran websitenya atau kepada kepolisian, penyidik, karena di sana juga kan ada cybercrime. Kita minta untuk melakukan pemblokiran website supaya tidak ada lagi masyarakat yang tertipu dengan website itu. Entah kalau dia ganti website yang lainnya, itu urusan baru lagi, kita kerja lagi di Satgas. Kemudian apabila entitas yang bersangkutan memperoleh legalitas, memperoleh izin, maka kita akan melakukan pemberitahuan atau publikasi atau rilis bahwa PT ABC yang tadinya tidak berizin sudah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan di bidang apa. Kemudian secara teratur berdasarkan data-data itu kita melakukan update di Investor Alert Portal yang ada di website Otoritas Jasa Keuangan. Lanjut. Nah, ini ada foto Siti di sini. Dia mengajak kita untuk hidup nyaman. Bagaimana caranya hidup nyaman? Ya, kelola uang dengan aman. Jangan piti. Kalau piti, piti investasi, masuk kemana aja investasinya, ternyata tertipu. Itu kena penyakit piti. Nah ini, si Siti ini membayangkan, mengajak, pilih yang legal. Ya. Kemudian, kalau ada tawaran, bunga tinggi dan sebagainya, logis nggak? Masa bunganya 5% per bulan, dari mana duitnya gitu ya? Jadi ini mengajak kita untuk bersikap hati-hati apabila ada yang menjanjikan keuntungan ya. Nah ini masyarakat kita masalahnya barangkali sudah menjadi karakter juga ya, bawaan dari pabrik, suka untung yang besar secara tiba-tiba. Jadi
malas gitu, kutu dan sebagainya, nggak mau kerja, tapi mau dapat tadi yang banyak. Nah, ini masyarakat kita ini yang harus dicegah, tapi agak susah juga karena udah tertanam kayak chip gitu. Jadi pengen hasil besar, tapi tidak mau berusaha, akibatnya terekspos kepada risiko penipuan. Ya, ini ada yang bisa dibaca, Bapak Ibu sekalian, ASN Palopo, bisa dibuka sekali-sekali mengenai apa di website OJK ya. Di sana ada investor alert portal, kemudian ada website Sikapi Uangmu itu, nanti bisa lihat di sana, dibaca-baca lah. Termasuk pihak-pihak yang sudah teridentifikasi, ada kurang lebih 868 per Februari 2021, ini belum diupdate lagi. 868 entitas atau pihak yang menawarkan investasi secara ilegal. Ya. Jadi ada di sana tuh, ada di website itu. Nanti dilihat di sana di listnya. Kemudian ada 3.107 pelaku fintech lending yang tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan, bahkan tidak mempunyai izin dari otoritas jasa keuangan. Nah itulah kalau kreditnya macet, pinjamannya macet, ya forward tuh ke kita gitu. Saya jawab pernah berapa kali dapat, saya jawab aja, urusan lu, ngapain lu nanya-nanya ke gue gitu. Ya, karena itu dia, kalau sudah ilegal begitu, segala cara dihalalkan. Bahkan dia bisa menculik orang tuh. Debiturnya diculik, diamati aktivitasnya di mana gitu, kemana kantornya, kemana pulangnya, diculik terus diancam suruh bayar gitu. Telepon keluarganya, akhirnya ya ini kan jadi masalah juga. Kemudian apabila menemukan perilaku pihak atau oknum yang secara terus-menerus, secara kontinu, intens menawarkan produk yang menurut hasil pengamatan kita bodong atau ilegal, ada beberapa kanal yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu sekalian, bisa ke 157 ya, dengan jam operasional yang tertera di sana, atau kalau tidak sempat nelpon, mungkin tidak ada paket data habis, pulsanya habis, kita berada di mana? Di blind spot area, itu ada email bisa dikirim konsumen@ojk.go.id, waspada investasi@ojk.go.id, itu bisa disampaikan ke sana, atau yang di bawah website itu Sikapi Uangmu.ojk.go.id dan sebagainya, atau bisa dikirim via fax juga, singkat aja di sana. Misalnya di Palopo ada PT ABC melakukan kegiatan pengguna masyarakat, harap tangani. Ya udah, itu kan informasinya udah jelas. Jangan di Palopo ada undangan buka puasa bersama, itu beda, itu nanti sore. Ya, saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga nanti bisa berkembang dalam diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pemaparannya dari Bapak Ahmad Murad selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah. Tadi Bapak sudah banyak membahas tentang karakter dan ciri investasi bodong seperti apa. Dan mudah-mudahan kita juga sudah melek sebenarnya ya. Informasinya sudah banyak di internet, tapi pagi hari ini kita kembali diingatkan oleh Pak Murad seperti apa investasi bodong, dan itu lebih banyak ada di sekitar kita ya. Dan tadi ada kontak dari OJK yang boleh Bapak Ibu hubungi ketika mungkin ada temuan di lapangan terkait investasi ilegal di 157. Kata Pak Murad, kalau pulsanya habis, tenang saja, karena hari ini dari OJK akan membagikan 5 orang ya, ini masing-masing pulsa Rp200.000 ya. Caranya gampang sekali, nanti tinggal mengajukan pertanyaan yang paling mungkin ada karakter sendiri nanti penilaian dari OJK ya. Pertanyaan yang terbaik mungkin terunik, nanti OJK akan pilih 5 peserta webinar series kita pagi hari ini untuk mendapatkan voucher Rp200.000 ya. Jadi untuk peserta webinar boleh menyiapkan pertanyaannya. Dan small listeners dan peserta webinar pagi hari ini kita juga sudah banyak ngobrol tadi sama Pak Murad. Nah, sekalian kita juga akan mengenal tugas dari tim Satgas Waspada Investasi seperti apa, khususnya yang ada di pemerintah daerah. Dalam hal ini dari Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel.
Nantinya juga pemateri kita akan banyak membahas ini mengenal seperti apa koperasi yang sehat yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk berinvestasi. Kita langsung bersama pemateri kita oleh Bapak Insinyur Muhammad Duracia, MM, selaku Kabid Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Duracia kita persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Terdengar jelas, Pak? Jaring. Oke, terima kasih. Jadi saya Duracia dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tim kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Provinsi Sulawesi Selatan. Beban kami adalah mengenai pengawasan koperasi. Jadi kita ketahui bahwa tadi melihat slide Pak Murad, salah satu lembaga keuangan yang tidak ada di situ adalah koperasi. Jadi memang dalam pengolahan keuangan ada dua kiblatnya. Satu kiblatnya di koperasi dan satu kiblatnya di OJK. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha koperasi, dasar hukum yang kita gunakan adalah mulai dari Undang-Undang 2592 tentang perkoperasian dan PP nomor 995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Nah, disinilah banyak sekali yang terkait persoalan investasi bodong. Karena kita ketahui kasus Pindrang, kasus Makassar, semuanya kan yang berbadahan hukum koperasi juga meresahkan masyarakat pada saat itu. Di kegiatan pelaksanaan usaha simpan pinjam juga, di sinilah kegiatan usaha yang mengumpulkan dana masyarakat dan memberikan kembali ke masyarakat dalam sesuai dengan ketentuan bahwa pemberian atau penarikan dana dari masyarakat dan pemberian kembali ke masyarakat itu harus berdasarkan dengan keputusan rapat anggota, sehingga tidak ada nantinya yang dicederai karena sudah sepakat antara anggota dengan pengurusnya. Dasar hukum yang ketiga adalah Permen 09 tahun 2000 tentang pengawasan. Disitulah tugas-tugas dari tim pengawasan, baik itu yang dibentuk di setiap kabupaten kota, karena ada dibentuk di setiap kabupaten kota dan provinsi. Teman-teman dari dinas di situ ada yang masuk dalam satgas pengawasan. Ya bukan di satgas investasi bodong, tapi mereka satgas pengawasan dalam melakukan kegiatan memonitor kegiatan koperasi khususnya pada kegiatan usaha simpan pinjam, tapi tidak menutup juga kemungkinan untuk koperasi yang sektor real. Tujuan daripada pelaksanaan pengawasan, slide berikutnya Mbak, untuk regulator jelas meningkatkan efektivitas pengawasan, pelaksanaan pengawasan koperasi oleh pemerintah. Jadi kita tahu bahwa semua koperasi dampak dengan dikeluarkannya badan hukum mau tidak mau harus kita melakukan pengawasan. Tapi tipologi masyarakat kan biasanya tidak mau diawasi, mereka mau jalan. Nah, yang kedua adalah mitigasi resiko kegagalan koperasi. Setiap pelaksanaan kalau dilakukan secara terjadwal tentang pengawasan, pastilah pengetahuan mitigasi resiko kegagalan koperasi itu dapat dihindari. Yang ketiga adalah memiliki peta jalan menuju pada sistem pengawasan koperasi yang kuat. Contoh kita lihat bahwa di dalam pemantauan atau pengawasan diarahkan koperasi sesuai dengan jalur, bahkan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan usaha didorong untuk masuk ke dalam dunia IT, sehingga mereka tidak lagi bekerja secara konvensional yang membutuhkan waktu lama dan sangat sulit dimengerti oleh anggotanya. Dengan IT sesaat bisa ditarik neraca, bisa tarik rugi laba, bisa dilihat daftar anggota, daftar piutang anggota, bahkan daftar simpanan anggota. Yang
keempat adalah fungsi koordinasi dan untuk pengambilan suatu kebijakan. Dari sisi regulator atau dari sisi objek yang diawasi, itu pasti akan juga merasa akan senang manakala setiap saat kita kunjungi. Bahkan koperasi ini berkembang dan berkelanjutan, dapat berkembang dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan. Karena memang di dalam pelaksanaan pengawasan diarahkan kepada kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan dalam melakukan suatu kegiatan usaha koperasi, sehingga pengurus, pengawas maupun anggota itu sudah tahu betul, sadar betul bahwa kita berkoperasi bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan para pengurus. Dan merupakan ini yang jadi persoalan memang di lapangan. Banyak pengurus dalam melaksanakan kegiatan usahanya itu dijadikan kegiatan usaha sampingan. Padahal kita ketahui bahwa koperasi itu merupakan badan usaha yang bisa juga seperti badan usaha yang lain yang ada. Seperti BUMN maupun perusahaan swasta. Jadi harus dikelola secara profesional. Di sisi lain, untuk koperasi, khususnya pada koperasi simpan pinjam untuk meningkatkan kemampuan koperasi dalam pemberian pelayanan, manajer koperasi simpan pinjam itu harus memiliki sertifikasi. Nah, itu yang harus memiliki sertifikasi, dan yang memberikan sertifikasi itu bukan dari dinas, tapi dari Badan Sertifikasi Nasional, sehingga betul-betul dapat dipercaya, mempunyai legalitas yang memang patut diacungkan jempol untuk bahwa manajer koperasi yang telah memiliki sertifikat itu layak. Demikian juga yang di kantor cabang, misalnya kantor cabang yang ada di kabupaten kota, manakala kantor pusatnya ada di provinsi misalnya atau ada di Jakarta, punya kantor cabang di kabupaten kota, manajer yang ada di situ juga harus memiliki sertifikat kualifikasi yang memang khusus untuk manajer koperasi simpan pinjam. Next, saya sampaikan bahwa ciri koperasi yang bisa dipercaya oleh anggota. Nah, ini kita cirinya adalah itu dipercaya anggota. Pelaksanaan RAT setiap tahun dia laksanakan sesuai dengan ketentuan. Untuk primer kabupaten kota tidak lebih dari Maret. Jadi dia pelaksanaan RAT-nya mulai dari Januari sampai Maret. Ini yang primer kabupaten kota. Demikian pula yang sekunder itu dari April ke Juli. Dipercaya oleh anggota setiap tahunnya penambahan jumlah anggota. Kita bisa lihat bahwa koperasi-koperasi yang bertumbuh itu pasti penambahan jumlah anggota. Tetapi harus dilihat apakah anggota yang dilayani atau anggota penuh. Yang diharapkan di sini adalah anggota penuh yang sudah menandatangani daftar buku anggota dan sudah menyerahkan atau menyetor daftar simpanan pokok maupun simpanan wajib. Kalau anggota dilayani belum, itu belum bisa dikategorikan. Bahkan koperasi simpan pinjam nantinya akan diarahkan kepada pelayanan kepada anggota. Tidak ada lagi pelayanan kepada masyarakat umum. Harus anggota dulu baru dilayani. Karena ini yang jadi menghindari dengan pemanfaatan IT yang sekarang banyak sekali koperasi mungkin koperasi bodong yang memberikan pinjaman online. Padahal kan ada batasan wilayah administrasi yang mereka miliki, yang harus miliki, sehingga dikatakan primer sekunder. Jadi tidak mungkin kalau dia koperasi Jakarta, kantor pusatnya Jakarta memberikan pelayanan online ke Sulawesi Selatan. Nah ini, padahal kita mungkin tidak ditahu apakah memang legal koperasinya atau tidak, apakah memang persyaratan koperasinya atau tidak. Nah, ini yang biasa muncul di masyarakat, persoalan bodong atau kehilangan dana masyarakat
untuk menyetor simpanan pokok, simpanan wajib dengan apa yang dikatakan Pak Murad tadi, Pak Ahmad Murad, dengan pemberian jasa yang 7 sampai 10% per bulannya. Nah, ini juga sudah harus dilihat. Dari sisi anggota juga, setiap anggota kalau dia koperasi itu melaksanakan RAT setiap tahun, itu ciri. Karena kalau dia tidak melaksanakan RAT setiap tahun, pasti ada permasalahan. Permasalahannya mungkin tidak mampu membuat laporan keuangan karena ada hal-hal yang ingin ditutupi di situ. Nah, yang kedua adalah diterima pasar. Ya jelas setiap setiap pertambahan anggota berarti pasar menerima. Bahkan kalau memang jasanya yang jauh di bawah jasa yang diberikan kepada anggota dalam pemberian pinjaman jauh di bawah dari jasa yang ada di masyarakat, katakanlah bunga ban atau jasa dari perbankan, pasti akan diterima oleh pasar dalam pelaksanaan kegiatannya. Karena ya jelas kalau dilihat atau dianalisa bahwa setiap koperasi yang menggunakan dana internalnya dalam pemberian pinjaman, pasti jasanya bisa lebih murah dibanding dengan lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga adalah bebas dari permasalahan hukum. Ya, kita ketahui juga sudah banyak memang koperasi yang tersangkut permasalahan hukum, persoalan gagal bayar dari mitranya. Nah, kalau ini tidak kena pada koperasi yang bersangkutan, masyarakat pasti akan mempercayai dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Dan yang keempat adalah pasti dia bertumbuh. Dengan pemenuhan poin 1, 2, dan 3, dan itu berjalan bagus, pasti bertumbuh. Kita lihat beberapa koperasi yang ada di Sulawesi Selatan dalam satu wilayah kabupaten kota, keanggotaannya sampai 30.000, sampai 28.000. Ini kan berarti dipercaya anggota sampai bisa lebih banyak anggotanya yang demikian. Dan dia juga bertumbuh kepada dalam pelaksanaan kegiatan usaha karena kemampuan koperasi kan berada pada anggotanya. Berikut yang saya mau sampaikan bahwa nah ini yang sangat penting. Slide berikutnya, Mbak. Tips dalam mewaspadai investasi ilegal. Tadi Pak Murad katakan aman, nyaman. Ini tips legal dan logis, 2L tadi, legal dan logis. Legal adalah kalau dia koperasi pasti memiliki badan hukum. Pasti memiliki badan hukum, dan kalau koperasi simpan pinjam sudah melaksanakan RAT, teman-teman kabupaten juga pasti melakukan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam. Nah, di dalam penilaian kesehatan simpan pinjam kan itu ada 4 tingkatan. Mulai dari sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Nah, ini dalam dalam penilaian sehat dan cukup sehat, itulah yang koperasi-koperasi yang memang kategori bagus. Poinnya di atas 60, sehingga itu bisa dipercaya oleh masyarakat. Legal yang lain adalah izin. Kalau dia kantor cabang harus ada izin kantor cabang, pembukaan kantor cabang yang ada di kabupaten kota. Itu bisa kalau ada masyarakat yang mau pinjam pada kantor cabang, bisa dipertanyakan dulu ada enggak izin kantor cabangnya, pembukaan kantor cabang yang ada. Atau ada enggak manajernya sudah punya enggak legalitas terhadap yang khusus untuk koperasi yang syariah. Koperasi syariah juga harus memiliki hal yang sama dengan konvensional, tapi ada tambahan bahwa dia harus punya Dewan Pengawas Syariah. Ini juga dibuktikan, harus dibuktikan bahwa koperasi syariah yang ada di kabupaten kota harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Ini. Itu yang harus diperhatikan oleh anggota masyarakat kalau ingin memanfaatkan koperasi sebagai lembaga pembiayaan. Logis di situ. Yang kedua adalah logis, membandingkan suku bunga perbankan dengan bunga yang diberikan oleh koperasi atau bagi hasil yang diberikan oleh
koperasi syariah. Jadi kalau yang dikatakan Pak Murad kalau sudah di atas 5% per bulan ini perlu dipertanyakan. Terus memiliki kantor dan tempat kegiatan usaha yang jelas. Karena tanpa tidak, jangan sampai hari ini kita nyimpan, hari ini kita invest dana di situ, besoknya pindah kantor tanpa ada penjelasan yang dapat dipercaya. Tidak pasang spanduk bahwa koperasi A ini pindah di alamat yang lain. Ini juga harus jelas kantor dan tempat pelaksanaan kegiatan. Karena tanpa itu juga anggota masyarakat pasti akan kehilangan kehilangan waktu, kehilangan tenaga untuk mencari kalau koperasi itu pindah tempat dari tempat awal, apalagi kalau tidak ada pemberitahuan. Sehingga diharapkan memang anggota masyarakat jangan tergiur terhadap bunga simpanan koperasi yang tinggi. Tadi disampaikan Pak Murad, ada yang di Jawa, Cipendawa, Cipaganti, itu semua ada yang berbadan hukum koperasi, sehingga itu meresahkan banyak masyarakat. Demikian juga kan di Makassar beberapa tahun yang lalu juga berbadan hukum koperasi dengan bunga simpanan yang tinggi, di akhir tidak ada lagi dana yang masuk, terjadi persoalan yang meresahkan begitu banyak masyarakat yang terlibat di dalamnya. Karena banyak masyarakat yang ambil dananya di perbankan, jual asetnya masukkan ke koperasi. Ini sehingga di titik akhir tidak ada lagi dana yang keluar masuk, sehingga terjadi gejolak di masyarakat. Next, demikian barangkali yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan di dalam diskusi nanti kita bisa memperkaya hal-hal atau kejadian-kejadian di dalam masyarakat yang bisa kita sampaikan, kita bisa jelaskan, apalagi terlibat dengan persoalan di koperasi. Yang terakhir kami sampaikan bahwa jangan percaya kalau ada koperasi yang secara online memberikan pinjaman, apalagi kalau meminta jasa di awal. Simpan dulu, store dulu jasa biaya administrasinya, baru nanti dikasih sekian. Ini bisa jadi persoalan tersendiri. Apalagi semua koperasi-koperasi yang sudah ada bergerak di simpan pinjam, itu belum ada yang memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Demikian barangkali Mbak. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya dari Bapak Insinyur M. Duratsya MM. Ini selaku Kabid Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Sulsel. Banyak belajar kita kembali hari ini, small listeners dan peserta webinar series OJK. Ini tentang seperti apa melihat ya UKM koperasi yang sehat. Tadi Pak Duratsya juga sudah banyak mendiskusikannya. Dan jika terjadi atau mungkin peserta webinar kita di pagi hari ini punya pengalaman terkait investasi, penipuan berkedok investasi, ini Anda juga boleh sampaikan, diskusikan bersama kami pagi hari ini. Seluruh pertanyaan Anda boleh sampaikan di kolom chat kami. Untuk pertanyaan Anda boleh ajukan di sana. Nanti kita coba mendiskusikannya, dan 5 penanya terbaik OJK hari ini akan pilih dengan hadiah yang luar biasa, ya ini voucher Rp200.000 yang Anda boleh gunakan nantinya. Baik, small listeners dan peserta webinar yang masih menyimak kita pagi hari ini, jelang siang malah ya. Ini kita akan juga belajar seperti apa nantinya tindak pidana yang terkait investasi ilegal, kemudian jika kita menjadi korban atau mungkin ada keluarga, orang-orang terdekat yang pernah menjadi korban, ini bagaimana mekanisme pengambilan dana, pengembalian dananya, kemudian untuk penggantiannya seperti apa. Kita akan berdiskusi bersama Ibu Andi Mujahidah Amal selaku koordinator Pidum Kejati Sulsel. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sedikit berbagi atau sedikit sharing bagaimana
kita mewaspadai penipuan berkedok investasi. Jadi webinar kita pada siang hari ini sangat menarik. Mohon maaf sebelumnya, apakah audionya cukup bagus didengarkan, Mbak? Terdengar jelas, Bu? Soalnya ini tadi ada sedikit ini, saya mempergunakan laptop tadi tapi ada sedikit trouble, jadi saya saat ini menggunakan handphone untuk mengikuti Zoom ini, tapi semoga itu tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi pada siang hari ini. Jadi mungkin saya langsung saja ke materi sesuai dengan tema webinar kita pada siang hari ini, yaitu cerdas berinvestasi, bagaimana kita mewaspadai penipuan yang berkedok investasi. Investasi bodong ya. Mungkin silahkan mungkin bisa ditampilkan materinya. Saya juga melalui kesempatan ini mohon maaf karena mungkin materi yang kami sampaikan dalam bentuk slide ini tidak terlalu meluas karena kami hanya poin-poinnya saja. Jadi kita langsung saja bahwa sebelum kita mengulas tentang investasi bodong itu, sebenarnya terlebih dahulu kita harus memahami sendiri apa pengertian dari investasi itu, terus kemudian bagaimana cara kerja investasi sehingga kita bisa memutuskan apakah kita akan turut main dalam dunia investasi ataukah kita akan terlibat dalam investasi yang mungkin ditawarkan oleh perusahaan investasi kepada kita. Jadi di slide pertama, mungkin slide kedua, di situ kami membahas mengenai pengertian investasi, yang mana secara umum kita sama-sama mengetahui bahwa investasi itu merupakan kegiatan menghimpun dana atau aset dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan untung di masa yang akan datang. Selanjutnya sebelum kita memahami apa itu investasi bodong, saya kira juga pada kesempatan ini tidak perlu saya berpanjang lebar menjelaskan lagi karena narasumber sebelum saya, terus selanjutnya dari dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan tadi sudah menjelaskan apa ciri-ciri investasi bodong, terus mungkin ada beberapa kiat-kiat kita untuk supaya terhindar dari investasi bodong tersebut. Mungkin karena di sini Kejaksaan sesuai dengan tupoksinya adalah bagaimana penegakan hukum, sebagaimana yang disampaikan tadi pembawa acara atau moderator, kita akan langsung bagaimana permasalahan penegakan hukum. Langsung saja mungkin ke slide ke-7, Mbak. Slide ke-7 aja. Karena yang di atas itu hanya ciri-ciri dan ya. Jadi untuk permasalahan penegakan hukum sebenarnya itu bukan hanya dari sisi bagaimana kita menangani investasi bodong ini, tapi pada umumnya secara keseluruhan itu permasalahan yang timbul dalam penegakan hukum itu ada 4 item, diantaranya pelaku, korban, perangkat hukum, dan penegak hukum sendiri. Nah, untuk investasi bodong ini, dari sisi pelaku, kita melihat bahwa selama ini tidak semua pelaku diproses secara hukum. Itu karena ada beberapa hal yang menyebabkan, misalnya pelaku utamanya sudah DPO atau karena tidak ada di tempat karena mungkin
pihak korban terlambat melapor, terus kemudian sudah beberapa entitas baru, sebenarnya entitas sebelumnya itu, terus kemudian mereka mengganti nama dan melakukan tindakan yang seperti itu lagi. Terus kemudian dari sisi korban sendiri itu di mana ada beberapa korban yang malu untuk melapor ke pihak yang berwenang karena ada beberapa pertimbangan, mungkin diantaranya kerugian yang dideritanya itu sedikit, terus kemudian mungkin takut diteror, ataukah malu kepada keluarga, apalagi mungkin ini karena kita di sini saya lihat ada fokus utama yang peserta webinar kita ini adalah difokuskan untuk ASN. Ya, dengan pertimbangan itu mungkin akhirnya saya kok bisa tertipu, terkena menjadi korban investasi. Sementara dari sisi pengetahuan karena kita termasuk ASN seharusnya bisa mengantisipasi hal itu. Terus kemudian yang ketiga dari sisi perangkat hukum di sini bahwa kita sama-sama mengetahui bahwa ada beberapa aturan hukum yang bisa dijadikan dasar dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong. Selanjutnya kemudian dari sisi penegak hukum sendiri. Penegak hukum dalam penanganan perkara investasi bodong itu kita ketahui yang dibahas oleh narasumber pertama tadi bahwa awal ada beberapa itu dimulai dari adanya laporan ke OJK atau Satgas investasi ya, Satgas waspada investasi. Selanjutnya kemudian setelah tim melakukan beberapa investigasi, terus kemudian melakukan koordinasi dengan tim penyidik dalam hal ini kepolisian, dan setelah kasan diselesaikan, kepolisian selaku tim pelaku investasi bodong tersebut. Yang saya sebutkan di awal-awal langsung melaporkan jika yang bersangkutan menjadi korban dalam investasi bodong. Terus kemudian biaya perkara, maksudnya di sini dalam penanganan perkara, apakah itu penyidik maupun jaksa penuntut umum itu akan mendapatkan biaya penanganan perkara dari yang sudah disiapkan oleh negara. Sementara kadang melebihi anggaran yang digunakan itu sangat banyak, melebihi, tidak sebanding investasi bodong dari investasi bodong tersebut. Nah, oke. Mungkin lanjut ke slide berikutnya, Mbak. Kembali ke slide 6. Mbak. Tadi ada kesalahan sebenarnya. Ya. Nah. Untuk penegakan hukum sendiri terhadap dengan investasi bodong atau yang lebih kita kenal itu dengan investasi ilegal. Jadi tindak pidana yang terkait dengan investasi itu sebenarnya ada beberapa, diantaranya adalah penipuan. Pertama penipuan. Penipuan itu di mana kita ketahui bersama bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia penipuan atau tipu itu dengan kata dasar tipu itu adalah perbuatan atau
perkataan yang tidak jujur, yang maksudnya untuk menyesatkan, mengakali, dihubungkan dengan investasi bodong itu. Investasi bodong di sini, perusahaan investasi itu bagaimana melancarkan suatu perkataan atau perbuatan yang investor, sehingga yang bersangkutan itu tertarik untuk menanamkan modalnya, investor yang bersangkutan. Kaitannya, jadi pasal penipuan ini kaitannya dengan investasi ilegal, yaitu pelaku berusaha dengan melakukan martabat palsu, katakanlah mengaku sebagai pelaku usaha yang sukses, terus kemudian melakukan tipu muslihat untuk memberikan keuntungan kepada investor dengan nilai keuntungan yang tinggi, terus menjanjikan ada beberapa hal dijanjikan yang sebenarnya kalau kita mempelajarinya dengan baik, bahwa ternyata apa yang diperjanjikan, apa yang diajukan itu sebenarnya tidak masuk akal. Itu kita kembali ke ciri-ciri investasi bodong yang telah dijelaskan oleh narasumber sebelum saya. Selanjutnya, di samping tindak pidana penipuan itu ada juga tindak pidana penggelapan uang. Pengertiannya di sini adalah mendapatkan harta benda secara sah. Jadi dalam hal ini pengusaha atau pelaku pengusaha yang mencoba menghimpun dana dari masyarakat itu mendapatkan uang. Jadi uang itu katakanlah dana yang dihimpun oleh pengusaha tadi itu berasal diperoleh secara sudah ada pada yang bersangkutan. Jadi maksudnya sini atau begini, mungkin saya dari awal bisa menjelaskan dulu bahwa sebenarnya pengertian dari penggelapan itu adalah kejahatan berbeda dengan pencurian. Kita ketahui bersama pencurian itu bahwa adanya barang berada pada pelaku itu secara tidak sah, sementara penggelapan itu barang yang berada di pelaku itu berada dalam penguasaan pelaku itu dengan jalan ilegal. Jadi dalam pengertian dalam investasi ilegal, unsur mendapatkan harta benda secara sah bukan karena kejahatan, yaitu di mana menghimpun dana masyarakat ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana, namun investor tidak mendapatkan keuntungan dari investasi atas produk yang diinvestasikan itu. Mungkin nanti dalam diskusi bisa berkembang kalau memang mungkin ada dari penanya yang ingin menanyakan yang mana dimaksud dalam tindak pidana penggelapan uang. Selanjutnya, tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang di sini adalah tindakan seseorang yang menyamarkan dan atau menyembunyikan sumber uang yang diperoleh dari hasil kriminal dalam sistem bisnis yang sah. Kalau kita hubungkan dengan investasi ilegal atau investasi bodong, bahwa para pelaku usaha tindak pidana kemudian untuk mencuci uang hasil tindak pidana tersebut, kemudian hasil bisnis yang secara ilegal tadi itu kemudian akan diinvestasikan, seakan-akan bahwa pelaku usaha tersebut mendapatkan keuntungan dari bisnis yang legal. Selanjutnya, tindak pidana permainan uang atau money game. Seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan oleh sistem
permainan uang atau money game itu adalah merupakan suatu modus operandi yang hampir sama dengan multi level marketing, skema bahwa suatu sistem investasi palsu, katakanlah peserta lama atau keuntungan yang dijanjikan kepada peserta lama itu sebenarnya diambil dari pembayaran dari peserta baru. Jadi diambil dari peserta baru sehingga pada saat kegiatan itu berkembang semakin jauh, maka untuk memenuhi kesepakatan bahwa untuk membayar keuntungan kepada anggota yang terdahulu itu sudah agak sulit. Terus kemudian tindak pidana selanjutnya yaitu tidak memiliki izin menghimpun dana, contohnya dalam koperasi simpan pinjam. Tidak memiliki izin menghimpun dana dalam koperasi simpan pinjam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Kita hanya mengatur hanya sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Sehingga apabila suatu koperasi menghimpun dana tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian itu hanya bisa diberikan sanksi administrasi, misalnya pencabutan izin dari koperasi. Namun tidak ada pemidanaan lebih lanjut yang diatur. Selanjutnya ada juga, jadi di samping menggunakan untuk tidak memiliki izin penghimpunan dana dalam koperasi simpan pinjam itu bisa juga menggunakan undang-undang perbankan. Jadi tidak memiliki izin menghimpun dana yang seharusnya dari pihak yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia atau dari OJK. Dari tindak pidana yang terkait dengan investasi ilegal, dari beberapa bentuk tindak pidana yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kita ketahui bahwa kita menyadari bahwa tujuan penegakan hukum itu bukan hanya untuk memberikan efek jerah oleh korban. Nah, untuk pengembalian dana terhadap investor yang disebabkan oleh tindak pidana yang terkait dengan investasi ilegal itu ada beberapa mekanisme yang dapat kita lakukan. Di antaranya gugatan ganti rugi. Hal ini dapat kita lihat dasar hukumnya pada pasal 98 KUHP. Yang mana dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa di mana dalam pasal 98 KUHP tersebut dijelaskan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabung perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu sepanjang korban mengajukan penggabungan perkara kepada hakim. Yang mana pengajuan untuk penggabungan perkara dalam hal permintaan gugatan ganti rugi
Hal itu diajukan sebelum jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Jadi, pada saat jaksa penuntut umum yang menangani perkara-perkara yang terkait dengan investasi ilegal tadi itu, kemudian dalam tuntutannya digabungkan, dimunculkan juga selain pidana badan atau pidana denda, juga dimintakan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban. Terus selain gugatan ganti rugi sebagaimana pasal 98 KUHP, Peraturan Jaksa Agung nomor 27 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Jaksa Agung nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman pemulihan aset, penuntutan ganti rugi juga bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu sendiri, di mana dalam perda tersebut dijelaskan bahwa jaksa akan mengembalikan harta sita kepada korban atau pemilik yang berhak atas benda-benda sitaan dalam proses penyidikan sampai penuntutan itu melalui pusat pemulihan aset. Jadi di sini pusat pemulihan aset menjelaskan bahwa merupakan peran kejaksaan dalam memastikan adanya pemulihan aset atau pemulihan kerugian korban yang mengalami tindak pidana sebagai korban tindak pidana yang terkait dengan investasi ilegal tersebut. Di mana dalam pelaksanaannya pusat pemulihan aset itu akan bekerja secara optimal, tidak hanya untuk memulihkan aset kepada korban, tapi juga kepada negara. Kenapa ada beberapa perkara yang berhubungan dengan investasi bodong itu, barang bukti yang ada dalam bentuk uang, dalam bentuk barang yang disita dari para pelaku, tuntutan jaksa maupun putusan hakim itu kan ada yang dirampas untuk negara, tidak diserahkan langsung kepada korban. Hal ini pertimbangannya bahwa pada saat dilakukan proses penegakan hukum model dari penyidikan, di mana pada saat penyidikan ini dilakukan beberapa penyitaan terhadap harta ataukah uang yang di dalam penguasaan pelaku yang kemudian itu ditengarai sebagai uang yang berasal dari korban ataukah kemudian barang itu diperoleh dari hasil dari uang. Nah, kita lihat di beberapa perkara itu barang bukti yang disita itu tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang diderita korban. Katakanlah untuk yang di kasus Toraja kemarin itu kalau tidak salah sampai ratusan miliar ya kerugian yang diderita korban, tapi uang yang berhasil disita pada saat proses penegakan hukumnya hanya sekitar 3,5 miliar. Terus kemudian ada beberapa kendaraan bermotor, ada rumah, tapi kalau rumah kalau tidak salah karena ada pihak ketiga yang bersangkutan, itu ada putusan pengadilan negeri yang bisa menjelaskan bahwa itu bukan milik pelaku, akhirnya dikembalikan kepada pihak ketiga yang berhak atas itu. Kenapa jaksa atau kemudian pertimbangan majelis hakim sampai kemudian itu dikembalikan kepada negara dengan harapan
dengan terbuktinya perkara ini ada dasar hukum kepada para pelaku ini untuk melakukan gugatan ganti rugi kepada negara untuk memulihkan kerugian yang mereka derita akibat adanya investasi ilegal tadi. Di mana gugatan ganti rugi itu bisa diajukan melalui ranah perdata. Selanjutnya, di samping itu, mekanisme pengembalian juga bisa dilakukan berdasarkan pasal 14C ayat 1 KUHP. Pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi korban. Jadi permohonan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi korban yang berhubungan dengan investasi legal ini itu dapat dilakukan melalui lembaga perlindungan saksi dengan korban. Selanjutnya, untuk pengembalian dana kerugian dapat menggunakan instrumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini mungkin tidak terlalu meluas mana-mana, hanya mungkin poin-poinnya saja. Ini untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekan sekalian, mungkin kita bisa akan lebih memperluas, lebih memperjelasnya nanti pada sesi tanya jawab. Jadi saya kira untuk sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya bisa sharing pada kesempatan ini bisa sedikit ada gambaran kepada para peserta dan mungkin bisa kita diskusikan lebih jauh. Silahkan diajukan pertanyaan atau diskusinya. Insya Allah sepanjang saya bisa memberikan jawaban, saya mungkin akan memberikan jawaban yang lumayan. Kalaupun nanti saya tidak bisa, nanti akan saya tampung, kemudian saya kembali ke tim untuk mendiskusikan dan nanti mungkin bisa kita di waktu yang akan datang bisa kita diskusikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesediaannya untuk materi kita yang ketiga untuk Ibu Andi Mujahidah Amal selaku koordinator Bidum Kejati Sulsel. Banyak diskusi bersama Ibu di siang hari ini, juga masih ada kedua narasumber kita. Langsung saja kita mengarah ke pertanyaan untuk seluruh peserta webinar series OJK yang sudah mengajukan pertanyaannya di siang hari ini. Yang pertama, ini perwakilan dari Satpol PP Palopo. Ini rupanya ada pengalaman pribadi juga terkait investasi bodong. Ini pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan teman yang sudah terlanjur menjadi korban investasi bodong, sedangkan dia tetap ngotot untuk investasi yang dijalankan ini menghasilkan banyak uang dengan cepat. Kemudian contohnya di tahun lalu katanya investasi, salah satu investasi yang kontroversial memiliki banyak member dan ngotot bahwa aplikasinya benar adanya. Bahkan ada kejadian juga sempat mau melaporkan OJK karena dengan berani menyatakan bahwa investasi ini adalah ilegal. Padahal sudah diingatkan berkali-kali katanya. Kemudian kita langsung saja untuk dua pertanyaan dulu. Ini dari Mbak Sukma. Pertanyaan yang pertama, berapa total koperasi legal saat ini di Sulawesi Selatan? Pertanyaan kedua, dari semua kasus yang ada, apakah ada masyarakat yang berhasil mendapatkan uangnya kembali? Dan rata-rata model investasi bodong itu seperti apa yang paling marak terjadi? Baik, untuk pertanyaan pertama saya persilahkan untuk Bapak
Murad. Dan mungkin untuk pertanyaan kedua boleh langsung dijawab untuk Bapak Duratia. Kepada Bapak kami persilahkan. Mungkin saya pertanyaan kedua kali ya. Kedua Pak ya? Ya. Baik. Yang pertama kan mengenai koperasi itu. Yang pertama terkait investasi bodong Pak OJK. Coba dulu pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan teman yang sudah terlanjur menjadi korban investasi bodong? Sedangkan temannya ini sudah ngotot katanya Pak, investasinya ini benar-benar bagus, menghasilkan banyak uang. Pada saat kejadian itu juga OJK hampir dilaporkan juga Pak, kalau investasi ini iya Pak, benar. Ya. Baik, kepada penanya, terima kasih banyak atas pertanyaan yang disampaikan dalam kesempatan ini. Kalau pertanyaannya bagaimana meyakinkan teman supaya berhenti atau mendorong teman melanjutkan apa yang dilakukan, sebenarnya forum ini termasuk salah satu cara kami di Satgas, ya, yang barangkali bisa digunakan juga oleh si penanya untuk meyakinkan temannya bahwa apabila ada oknum-oknum yang menawarkan produk investasi, siapapun namanya, ya perlu diwaspadai. Karena kan kita nggak tahu tuh bagaimana cash flow-nya dia gitu, perusahaan itu. Ada nggak oknum yang menarik dana masyarakat, oknum yang ilegal, dia mengumumkan ininya, cash flow-nya. Modalnya sekian, kalau terjadi risiko saya akan ganti sekian, kan nggak ada. Beda dengan perbankan, ada lembaga penjamin simpanannya gitu, ya. Pasar modal ada pengawasnya yang memastikan bahwa dia beroperasi secara baik, secara kontinuitas. Kalau oknum seperti yang disebutkan tadi itu nggak ada yang ngawasin, suka-suka dia gitu. Dia mau buka tengah malam dia buka, dia mau tutup 1 bulan dia tutup gitu. Yang penting kalau si investor itu nerima dana ke rekeningnya sebagai imbalan atau bunga, ya si investornya sudah senang. Nah, cara memperingatkannya adalah kalau tidak bisa diblokir rekeningnya supaya berhenti transfer ke oknum ilegal itu, ya kita sampaikan, kamu nanti akan mengalami kerugian seperti yang sudah dialami oleh orang lain. Contohnya ya seperti yang kita sampaikan itu, ada Pandawa dan sebagainya. Ada yang di Bandung itu, Cipaganti dan sebagainya. Ada Kospin yang pernah terjadi. Itulah contoh-contohnya gitu. Jadi kalau mau meyakinkan, saya kira agak sulit kita yakinkan yang bersangkutan. Karena ini kan kehendak bebas. Dia punya uang, dia bebas. Dia mau buang uangnya di laut, boleh. Ya kan? Dia mau rebus terus dibagi-bagi, boleh. Nggak bisa kita melarang, kita hanya menghimbau. Nah, kesempatan inilah kita sampaikan, ini risikonya kalau Anda melakukan investasi di pihak-pihak yang legal. Apabila dia gagal bayar, ya udah wassalam uangnya. Itu yang terjadi kalau ilegal. Jadi kalau dikatakan bagaimana cara menghentikan teman ini, kalau bisa diikat, diikat. Apabila ada dia mau ke mana, ke bank mau narik dananya, tanya dulu, kamu kemana? Mau ke bank mau ngapain? Menarik dana, buat apa? Investasi di mana gitu yang ilegal? Ikat aja temannya, atau kunci pintu rumahnya supaya jangan keluar. Malam baru dibuka lagi pintunya. Gitu. Karena kalau dinasihati pasti nggak mau. Itu banyak orang begitu. Karena apa? Dia misalnya seperti yang saya bilang tadi, investasi 5 juta gitu. Investasi 5 juta, bunganya berapa? Imbalasinya 500.000. Ya 5 kali bayar kan 2,5 juta. Si pelaku dapat 2,5 juta. Setelah itu dibuatlah macam-macam. Oh, harganya turun drastis harganya. Dari mana dia bisa monitor harga instrumennya turun? Nggak ada tempat monitornya. Beda dengan saham. Kita bisa lihat di Bursa Efek Indonesia. Beda dengan yang punya screen dan sebagainya. Forex ya, forex yang ilegal gitu. Itu beda. Kita bisa ikuti bagaimana perkembangan harganya. Kalau ini enggak gitu. Jadi itu yang bisa sampaikan. Kita nggak bisa memaksa orang untuk berhenti dari kegiatan, apalagi kalau dia sudah keranjingan di sana, karena ini kehendak bebas. Dia punya uang. Kalau kita larang dia jawab, uang saya capek kerja, ini gaji saya gitu. Mau ngapain? Kan nggak bisa gitu. Mending kalau bisa diikat aja temannya deh. Saya kira itu Mbak Novi, makasih banyak.
Baik, mungkin karena bertepatan di bulan Ramadan, tinggal mendoakan aja Pak lebih banyak Pak ya. Dapat hidayah gitu. Biar dapat hidayah. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ada Mbak Sukma. Mungkin kita ke Pak Duratsia. Jika ada penambahan dari Pak Murad dan juga Ibu Mujahidah juga boleh. Berapa total koperasi legal saat ini di Sulsel? Kemudian dari semua kasus yang ada, apakah ada masyarakat yang berhasil mendapatkan uangnya kembali? Silakan Pak Duratsia. Oke, terima kasih Mbak. Dari data yang ada bahwa koperasi yang ada di Sulawesi Selatan itu 8.500 lebih, 8.553 kayaknya. Nah, jelas dengan memiliki badan hukum pasti legal. Kalau dia sudah memiliki badan hukum pasti dia sudah terdaftar legal. Karena banyak juga yang bergerak di lapangan mengatasnamakan badan hukum koperasi, tapi belum memiliki badan hukum koperasi. Dia sudah melakukan aktivitas atas nama. Nah, ini yang ilegal. Seperti yang pernah kami tangani bersama tim OJK di Makassar. Itu dia di lapangan dia bergerak atas nama koperasi. Tapi setelah dicek nomor badan hukum, dia belum terdaftar. Memang pernah mengajukan permohonan badan hukum, tapi tidak selesai, tidak tuntas. Sehingga dia tetap melakukan aktivitas, sehingga ada laporan masyarakat dicek badan hukumnya, ternyata belum berbadan hukum. Dan juga untuk Kota Palopo bisa dicek di Dinas Koperasi Kota Palopo, berapa? Nggak salah lebih 100-an koperasi yang ada di Dinas Kota Palopo, karena setiap kabupaten punya. Jadi dengan dikatakan bahwa koperasi primer itu binaan kabupaten kota. Data-datanya semua ada di kabupaten kota. Kalau kita berbicara dengan koperasi primer, keanggotanya yang jumlah anggotanya berada dalam satu wilayah administrasi kabupaten kota. Bisa dicek langsung di dinas kabupaten kota kalau memang di Kota Palu. Tapi untuk seluruh Sulawesi Selatan itu lebih 8.000. Dan dari 8.000 ini tahun lalu kita sudah usulkan ke kementerian itu pencabutan badan hukum 1.500 badan hukum yang diusulkan untuk dicabut karena sudah lama tidak ada aktivitas. Bahkan alamatnya sudah tidak diketemukan lagi. Pengurusnya sudah tidak diketemukan, alamatnya tidak diketemukan. Ditanyakan kepada pejabat yang ada di alamat awal, tidak diketahui, tidak mengetahui. Katakanlah kita tanya pada Pak Desa atau Pak Lurah atau Ketua RT yang ada di wilayah awal alamat badan hukum koperasi itu tidak yang dia daftarkan. Kalau dicari sekarang tidak ada. Inilah yang demikian, inilah yang kita ajukan untuk penghapusan. Karena jangan sampai ada yang menggunakan atas nama. Nah, ini jadi persoalan lagi berikutnya. Jadi dari 8.500 lebih kita sudah ajukan ke kementerian itu 1.500 untuk pencabutan badan hukum. Demikian barangkali Mbak. Baik, mungkin juga sudah terjawab tadi ya dari pemateri Pak Murad juga seperti apa sebenarnya model investasi bodong yang marak terjadi ya. Tapi mungkin ada tambahan dari Pak Murad? Baik, Mbak Novi. Kalau modus yang banyak yang kita temukan ya, itu umumnya penghimpunan dana dengan janji imbal hasil atau bunga yang tinggi, ya. Ada juga yang caranya jual barang, jadi jual kertas DO, ada juga itu dia jual delivery order, kertasnya senilai berapa gitu, katakanlah dia beli televisi atau beli lemari es, harganya 5 juta gitu. Itu juga ada. Nah, nanti kalau di dalam delivery order itu ditulis misalnya delivery barangnya akan dilakukan 10 hari setelah pembayaran. Apabila tidak dilakukan delivery dalam 10 hari, maka kepada pembeli DO ini akan diberikan imbalan sebesar misalnya 10% dari harga yang dibayar. Nah, itu juga ada gitu. Kemudian tadi Pak Duryatsa sudah menyampaikan menggunakan koperasi juga ada,
website, misalnya menawarkan produk-produk melalui website itu juga ada gitu. Intinya begini, bagi teman-teman sekalian, penanya dan juga ASN, ada beberapa clue tadi yang perlu diperhatikan, yaitu imbalan yang tinggi itu perlu diwaspadai ya. Apalagi misalnya disampaikan Pak Duryasa itu ada nggak fisik kantornya. Nah, ini umumnya hanya ngontrak itu. Dia ngontrak dan yang dipakai untuk bayar kontrak uang dari masyarakat juga yang dia berhasil himpun. Jadi masyarakatnya menderita berkali-kali gitu. Udah tidak dapat bunga, uangnya dipakai kontrak pula gitu. Nanti macam-macam ya. Jadi kalau bicara modus itu beragam. Hanya saja yang perlu ditandai, perlu diperhatikan adalah janji-janjinya ya. Kalau lebih tinggi dari pasar itu pasti nggak beres. Perlu dipertanyakan, tanya ke OJK 157 tadi atau tanya ke koperasi yang ada di daerah, tanya ke kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Ini perwakilan dari Diskominfo Palopo. Modus fintech atau pinjaman online tidak lagi meminta dana awal, tapi mereka akan memberikan pinjaman yang hanya membutuhkan waktu 3 hingga 5 menit dengan persyaratan cukup kartu identitas saja. Yang menjadi masalahnya ketika pada bulan berikutnya ketika melakukan penagihan yang sudah tidak manusiawi. Bagaimana cara mengadukan masyarakat tentang hal tersebut? Ya, mungkin kita ke Ibu Mujahidah, Bu ya, mungkin boleh dibantu. Ya. Terima kasih. Sebelum mungkin saya menjawab ke pertanyaan yang ketiga ya, saya mungkin ada sedikit tambahan dengan pertanyaan dari pertama sebelumnya bahwa apakah ada masyarakat yang berhasil mendapatkan uangnya kembali. Jadi dalam 2 tahun terakhir ini penanganan perkara investasi bodong yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan, kalau di Sulawesi Selatan, diantaranya kemarin itu kasus Abu Tor. Jadi seperti yang saya sampaikan pada saat materi tadi bahwa pada saat penanganan perkara itu barang bukti uang yang disita sebagai hasil tindak pidana itu katakanlah jauh dari jumlah kerugian yang diderita oleh para korban, sehingga untuk mengembalikan secara langsung kepada korban itu kita agak kesulitan karena dari jumlah korbannya sekian banyak, terus uang yang akan dibagi berapa, akhirnya untuk kasus Abu Tor sendiri kemarin itu ini sudah inkrah, itu putusan hakim menyerahkan kepada kurator. Jadi kurator yang kemudian nanti berdasarkan kewenangan yang ada pada kurator akan membagi berapa yang akan diserahkan kepada korban. Nah, cuman untuk terakhir ini saya belum mendapatkan informasi pastinya bahwa apakah sudah ada dari beberapa masyarakat itu yang berhasil mendapatkan pengembalian dananya. Sementara untuk kasus yang di Tanah Toraja saat ini masih sementara upaya hukum, jadi belum ada eksekusi terhadap barang buktinya karena masih upaya hukum, jadi kita masih menunggu putusan terakhir dari upaya hukum yang dilakukan. Itu tadi beberapa pertimbangan kenapa tidak langsung diserahkan. Jadi ini masih sementara proses. Yang jelas sudah ada untuk kasus Abu Tor sendiri sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, tinggal pelaksanaannya yang dari hasil putusan itu diserahkan kepada pihak kurator melaksanakannya. Terus kemudian pertanyaan terakhir tadi masalah modus pinjaman online. Jadi memang akhir-akhir ini itu sangat ramai pinjaman online. Kita mungkin bukan cuma beberapa orang. Saya sendiri pribadi sering mendapatkan SMS dari nomor yang menawarkan untuk ada pinjaman online
sampai seperti dengan waktu 3 hari itu banyak. Nah ini seperti yang mungkin tadi sudah disampaikan beberapa materi bahwa itu sebenarnya kita harus waspada karena itu termasuk salah satu ciri-ciri pertanyaan dari penanya tadi, bagaimana prosedur untuk melaporkannya ya. Jadi silahkan saudara-saudara yang merasa ini. Jadi kalau untuk ini mungkin belum yang jadi korban di sini sebenarnya bukan saudara, karena saudara yang meminjam, justru yang pinjaman online justru mereka yang kadang itu yang tidak, karena saudara-saudara yang melakukan peminjaman tidak melakukan pembayaran sehingga kemudian ada beberapa tagihannya itu dikirim melalui SMS ke nomor kontak yang bersangkutan. Nah, mungkin ini bisa kita mungkin dikoordinasikan nanti apakah ini termasuk dalam salah satu tupoksi dari Satgas Waspada Investasi. Untuk itu mungkin kalau memang itu termasuk dalam salah satu tupoksi, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut dari pihak Satgas Waspada Investasi. Kalau memang misalnya itu termasuk salah satu tupoksinya, terus kemudian bagaimana lanjutnya ada bukti awal, bisa mungkin dikoordinasikan dengan pihak penyidik dalam hal ini, pihak kepolisian, kemudian pada saat ini pihak kepolisian selaku penyidik bisa melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan selaku penuntut umum. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Andi Mujahidah Amal. Ini sudah juga banyak menjelaskan untuk kita. Selanjutnya pertanyaan perwakilan dari bidang infrastruktur untuk OJK. Dari mana Fintech mendapatkan nomor HP untuk meng-share penawaran-penawaran bisnisnya. Kemudian ini juga masih ditujukan untuk Pak Murad. Assalamualaikum. Dari Pak Bambang Sukmanto, ini Kabid Ekonomi Bapeda Kota Palopo yang sudah meluangkan waktu bertanya, ini untuk Pak Murad, dibutuhkan upaya pencegahan yang lebih detail dari OJK terkait praktek investasi sektor jasa keuangan. Mengingat seringnya terjadi praktik mengetahui masyarakat oleh pemberi pinjaman dengan modus membuat format syarat dan ketentuan dengan menggunakan huruf yang kecil dan susah untuk dibaca oleh masyarakat sebagai nasabah. Sehingga untuk membaca syarat dan ketentuan tersebut biasanya ini sebagai jebakan masyarakat sebagai calon nasabah. Sebaiknya OJK memberikan sanksi teguran kepada pemberi jasa keuangan tersebut dengan memperjelas skema syarat dan ketentuan dengan huruf yang lebih jelas bagi masyarakat. Baik, mungkin langsung ditanggapi Pak Murad dua pertanyaan ini. Saya tanggapi yang kedua dulu karena yang pertama agak blank gitu. Gini, ini saya melihatnya barangkali kalau yang penekanannya ke pencegahan detail dari OJK ini mungkin ditujukan apabila ada oknum yang melakukan kegiatan pengumpulan dana secara ilegal atau melakukan aktivitas lembaga jasa keuangan yang ilegal. Nah, tetapi kalau yang dikatakan, yang dibicarakan ada syarat, misalnya tulisannya hurufnya kecil, ya itu memang udah terjadi dari dulu. Nah, ini biasanya terjadi di lembaga keuangan yang legal, kayak bank, gitu ya. Yang memberikan pinjaman itu, pembiayaan juga begitu. Nah, itu juga seperti itu. Nah, caranya adalah yang dilakukan oleh OJK adalah meminta kepada penyedia jasa keuangan untuk membuat semacam summary. Jadi summary dari seluruh persyaratan yang ada dalam persyaratan misalnya kredit, pembiayaan, itu kita minta supaya lembaga jasa keuangannya atau POJK-nya membuat summary atau ringkasan dari persyaratan yang banyak itu. Sehingga masyarakat bisa memahami apa risikonya, berapa biayanya, dan apa manfaatnya apabila saya menggunakan produk ini. Ini kalau yang terkait dengan bagaimana
kita mengatasi atau memfasilitasi supaya syarat dan ketentuan itu bisa lebih mudah dipahami oleh calon debitur atau calon peminjam, baik di bank maupun di perusahaan pembiayaan. Itu untuk yang pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi Mbak Novi apa ininya? Ini katanya dari mana nomor kontak kita Pak biasanya didapatkan? Oke, baik. Begini Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada penanya, coba kita perhatikan, kalau kita belanja ke mall misalnya ya, atau ke sini saya langsung aja toko Alaska, ya, kita belanja ke toko Alaska, sekian juta katakan begitu, setiap kelipatan berapa kita dapat satu kupon undian. Nah dengan senang hati kita isi tuh, nama Ahmad Murad, alamat, minasa upah dan sebagainya, nomor handphone. Nah itu tanpa sadar kita isi itu nomor handphone. Kalau 2 nomor handphone kita isi semua karena berharap kalau nama saya naik nih, kupon saya naik supaya gampang dihubungin. Padahal nggak begitu. Data-data handphone itulah yang diambil oleh oknum tertentu. Kalau kuponnya kan dibuang tuh, udah selesai diundi begini kan nggak ada manfaatnya, mau diapain? Nah, kita nggak tahu. Dikumpulin tuh nomor-nomor handphone, dibuat listnya, daftarnya, kemudian itu dijual, gitu. Jadi itu bisa dari sana sumber kenapa tiba-tiba ada SMS masuk ke kita. Kita kan kaget. Ini nomor bukan nomor, nggak pernah saya punya nomor ini, nggak pernah saya simpan. Kok dia bisa tahu nomor handphone saya? Nah sumbernya dari sana. Kita berkunjung ke satu tempat, buku tamu gitu, ngisi buku tamu coba. Kita isi lengkap tuh buku tamu itu. Dia minta masukkan nomor telepon, kita isi nomor handphone kita. Nah itu juga bisa jadi sumber, itu dikumpulin, kemudian dijual. Tahun 90-an rame itu, awal 2000-an rame itu, jual beli nomor handphone begitu. Nah itu bukan pencurian identitas, bukan. Sayangnya begitu. Dan bukan juga data rahasia nasabah, bukan. Karena dia bukan rekening. Dia hanya nomor handphone. Gitu. Nah itu, jadi saya sarankan, kalau kita dapat voucher, dapat kupon undian, mending masukin nomor telepon rumah deh. Kalau nggak ada nomor telepon rumah, udah nggak usah diisi. Kalaupun harus diisi, wajib diisi, ya isi dengan nomor yang lain, nomor yang salah gitu. Ya, jangan takut kehilangan hadiah, jangan sampai nama saya keluar, hadiahnya hilang, saya nggak bisa dihubungin. Nah itu risikonya. Jadi ada untung, ada juga risiko. No gain, no apa gitu, no pain, katanya begitu. Nah itu jadi saya sarankan, ya berhentilah mengisi-ngisi itu. Kalaupun terlanjur ada yang keluar, nah kita bisa sisir lagi. Di mana saya pernah ini? Oh mungkin kita punya banyak kenalan, kita punya teman. Nah teman kita ini mungkin punya teman lagi, temannya itu minta gitu. Dia kasih lah nomornya, tanpa izin ke kita. Nah itu, saya kira itu tanggapan saya terkait dengan pertanyaan, dari mana sih dia dapat nomor handphone kita? Itu salah satu sumbernya dari itu, ngisi-ngisi kuponan dia, undian, ngisi voucher, ngisi buku tamu dan sebagainya. Dari sana bisa keluar itu nama itu. Saya kira itu Mbak Novi, makasih. Baik, saya rasa cukup jelas penjelasan dari Pak Murad ya. Ini kita sudah diskusi banyak bersama ketiga narasumber kita juga di siang hari ini. Sebagai conclusion kita, mungkin secara singkat 1 menit untuk ketiga pemateri kita, mulai dari Ibu Andi Mujahidah Amal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kembali. Sebagai kata-kata terakhir dari saya untuk webinar kita pada siang hari ini. Jadi investasi itu sebenarnya di Indonesia ataupun di negara lain itu tidak dilarang. Bahkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya yang disampaikan. Hanya saja oknum tertentu memanfaatkan beberapa hal yang menjadi titik kelemahan dari masyarakat kita sehingga mereka bisa terkena dampak dari investasi. Makanya melalui kesempatan ini mari kita bersama-sama mengingatkan kepada warga masyarakat bahwa bijaklah dalam berinvestasi. Sebelum melakukan investasi harus mengetahui betul
apakah investasi yang ditawarkan kepada saudara itu memenuhi unsur-unsur, memenuhi aturan yang telah diatur oleh pemerintah. Itu, terima kasih. Baik, silakan Pak Duracya. Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama bahwa kepada anggota masyarakat yang memang mau berinvestasi di koperasi, perhatikan dulu jasa yang akan diberikan. Ini kalau sudah tidak masuk akal, tidak logis, pastilah. Karena kalau badan hukum kita bisa cek di dinas koperasi. Perhatikan jasa yang nantinya akan diberikan kepada investor. Yang kedua, kalau promosinya secara sembunyi-sembunyi atau empat mata dengan bisik-bisik, dengan rayuan-rayuan, itu perlu dicurigai. Karena kenapa? Dia tidak ingin didengar orang untuk menyampaikan kepada orang lain. Sehingga betul-betul dia bisa meyakinkan kita, karena kita bertemu dengan empat mata dan secara mungkin bisik-bisik atau dengan rayuan gombalnya, bisa melakukan sehingga tertarik yang bersangkutan untuk melakukan menyimpan dananya pada koperasi. Itu aja 2 poin yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, yang terakhir mungkin dari Pak Murad. Baik, terima kasih Mbak Novi. Saya mengajak kepada kita sekalian untuk meningkatkan dan memperkuat kesadaran bahwa kita itu bekerja sehari 8-9 jam. Kemudian sekali sebulan kita terima gaji, kita dapat hasil. Nah, kelolalah dana itu dengan sebaik-baiknya, gaji itu dengan sebaik-baiknya, selalu waspada kepada ajakan-ajakan yang menjanjikan keuntungan yang tidak logis atau tidak berdasar. Mungkin dia janjikan 1%, kata pembicara Satgas, kalau 1% nggak apa-apa. Ternyata ketipu juga gitu. Jadi substansinya adalah tingkatkan kesadaran bahwa kita sulit bekerja keras untuk memperoleh gaji dalam 1 bulan itu. Maka kelolalah uang itu dengan bijaksana. Saya kira demikian, Pak. Makasih banyak. Baik, itu tadi konklusi dari ketiga pemateri kita, semua listeners dan seluruh peserta webinar series OJK di siang hari ini. Bijaksanalah dalam berinvestasi dan memperhatikan seperti apa cara investasi itu. Dan terakhir tadi Pak Murad juga menyampaikan bahwa pentingnya untuk mengolah keuangan. Ini menjadi cermin menurut saya sebagai orang yang cerdas berinvestasi untuk terus mewaspadai penipuan berkedok investasi. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita di siang hari ini. Sudah bersama kami dari pagi tadi. Terima kasih banyak untuk seluruh materinya. Kita berharap juga di lain kesempatan kita bisa bertemu untuk terus berbagi tidak hanya di Kota Palopo tapi di seluruh daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih juga untuk seluruh ASN dari pemerintah Kota Palopo yang sudah bergabung bersama kami menjadi peserta webinar series kita di siang hari ini. Dan saya mengumumkan untuk kelima penanya terbaik yang dipilih langsung dari OJK untuk mendapatkan hadiah menarik. Ini berupa voucher pulsa senilai Rp200.000. Yang pertama perwakilan dari Satpol PP yang tadi juga sudah bertanya, nanti boleh kontak ke panitia. Kemudian ada Mbak Sukma. Dan yang ketiga dari perwakilan bidang infrastruktur Palopo. Dan juga ada Pak Bambang Sukmanto, ini Kabid Bapeda Palopo. Dan juga ada perwakilan dari Diskominfo Kota Palopo. Terima kasih banyak untuk kelima pemenang kita. Nanti boleh kontak panitianya untuk pengambilan hadiah. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh kesempatannya. Untuk materi kita terima kasih banyak. Mungkin Bapak Firmansyah masih bersama kami. Kalau jika masih bersama kami terima kasih banyak. Dan juga Bapak Patahudin terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Saya ucapkan semua listeners dan juga seluruh peserta webinar series OJK kita terus bersama kami, dan informasi lebih lengkapnya tentang webinar ini Anda boleh pantau, Anda boleh simak kembali siarannya di YouTube channel kita di Radio Smart FM Makassar, dan kontak OJK di 157 jika ada pantauan terkait investasi bodong. Saya Novika Henry yang memandu acara, pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga untuk virtual Zoom kita di siang hari ini. Saya pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.